Pemuda itu baru saja melintasi waktu ke zaman kuno, sudah bertemu dengan utusan negara lain yang datang menantang. Raja mendengar tentang hal ini, langsung memerintahkan pemuda itu untuk pergi bertarung. Kamu adalah bupati dari Kabupaten Taohua, Qin Fengchen. Tuan, Anda adalah orang yang terhormat. Bagaimana mungkin orang yang tidak berpengetahuan berharap bisa menjadi cantik pertama di ibu kota? Calon suami Nona Qiao Yunwan. Aku akan memberitahumu. Qiao Yunwan adalah menantu saya, Lin Haoran. Jika kamu tahu diri, segera pergi. Ternyata hanya anjing penjilat. Ternyata dia sekop. Angin dan awan, semua itu tidak penting. Kamu tampan sekali. Wanita sebanyak apapun bisa didapatkan. Ayo, ayo. Baru-baru ini, aku kebetulan mendapatkan harta karun. Benda ini hanya untukmu. Akan kubukakan matamu. Si Feng, apa yang kau rencanakan? Komandan Batalion Kedua, keluarkan meriam Italia milikku. Jangan tertawa. Benda ini terbuat dari besi langit. Suantai, membutuhkan ribuan tenaga kerja, bekerja tanpa henti, butuh 3 bulan penuh untuk menyelesaikannya, memiliki kekuatan seperti guntur, dan kecepatan seperti api. Zombie bisa dihancurkan dengan satu tembakan meriam saja, maka aku memberinya nama meriam petir Italia. Hanya dengan satu kotak besi ini, bisa menghancurkan sebuah gunung. Hari ini aku akan menunjukkannya. Bukakan mata kalian, saudara-saudara. Komandan Batalion Kedua, pikirkan cara untuk menembakkannya. Iya, di sini. Ini di sini. Ini sangat berbahaya. Tuan Lin, datanglah peluk. Siapa yang kamu bohongi? Hanya barang remeh ini. Kalau dia bisa meledakkan sebuah gunung, saya akan makan. Gempa, gempa. Bukan gempa. Ini adalah meriam api Italia. Coba lihat. Tuan muda. Sapi ini. Sapi ini. Ini benar, kan? Meriam Italia ini adalah senjata pamungkas 1 lawan 1. Lihatlah. Pasukan elit putra mahkota menjaga kota awan. Para prajurit berjuang siang dan malam setiap hari, bertempur tanpa henti. Tetapi jika meriam Italia ini tiba-tiba muncul, petir dari langit, api membakar langit, saya lebih parah. Pantatnya berputar, air kencing mengalir dari pantat, jiwanya terbang, ayam terbang, anjing melompat. Pokoknya satu kata, hebat. Delegasi negara Chu, orang Jiangqi, petani seharusnya masuk. Pangeran sangat khawatir. Jika benda ini diserahkan, akan mengundangmu kembali ke Tang. Ah, bukankah begitu? Ini apa? Meriam petir itu dijual berapa? Meriam petir dari Italia. Meriam petir dari Italia 86 telah datang. Harga asli 109.800. Hari ini kita, saudara, bertemu seolah sudah lama kenal. Menyebut satu sama lain sebagai keluarga juga tidak berlebihan. Hari ini memberikan sedikit manfaat untuk keluarga. 49.800. Menguntungkan bukan? Menguntungkan. Menguntungkan. 19.800. Tertarik atau tidak? Tertarik. Saya sebutkan satu angka. 9,900 juta naik. Barang terakhir. Barang terakhir. Ada barang sehebat ini. Kenapa kamu tidak menyerahkannya langsung kepada pangeran? Pangeran adalah penguasa negara. Sangat berharga. Saya hanyalah seorang pejabat kecil. Saya ini siapa sih? Sebenarnya aku bisa menemui siapa saja yang ingin kutemui. Baiklah. Aku beli 9.980 perak, kan? Emas. Emas. Semahal ini, di mana mahalnya? Selama bertahun-tahun harganya tetap segini. Lagi pula, yang dibeli ini meriam petir dari Italia, kan? Bukan masa depan yang cerah. Jabatan tinggi dan kekayaan, dan juga wanita cantik terdaftar. Kembang api Italia ini dibeli untuk digunakan olehmu, kan? Menghabiskan uangmu untuk urusanmu. Ada masalah? Bagus sekali. Menghabiskan uangku untuk urusanku. Saya sudah membelinya, hahaha. Kamu klik sebentar. Bisa dibawa pulang hari ini kan? Siap. Segera diatur untuk pengiriman. Untuk merayakan persahabatan kita, saya punya teh yang sangat istimewa. Biasanya saya tidak tega untuk meminumnya. Hari ini biar kamu coba. Saya jamin 1 cangkir pasti menggugah selera. 2 cangkir. Ginjalmu tidak akan rugi. Teh ini benar-benar istimewa. Tentu saja. Benda ini disebut teh kotak kecil. Semua diambil dari pohon tua yang berusia ribuan tahun. Rata-rata 1000 jin daun teh diperlukan untuk membuat produk cair. Setiap daun teh dipetik dengan tangan oleh gadis-gadis yang belum menikah. Dapat dianggap sebagai barang terbaik di dunia, karena benda ini terlalu berharga. Harga 100 tael per kaleng. Tapi hari ini gratis untuk Tuan Lin. Tuan, jika Anda memberikan gratis seperti ini, kita akan bangkrut. Tapi Tuan Lin adalah keluarga saya. Tuan, tutup mulutmu. Ah, saya tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Hanya 100 tael saja, bukan? Saya punya banyak uang. Saya beli semuanya. Lao Liu, 100 liang per toples. Semuanya dibungkus untuk Tuan Muda Lin. Tuan Muda.
Tuan Muda Lin benar-benar murah hati. Saya masih punya barang bagus lainnya. Tuan Muda, teh kembali turun harganya. Satu kantong teh sebesar ini hanya 10 wen. Bawalah ke dapur. Tambahkan sedikit jerami lalu tumis dengan baik. Isi semua toples kosong di sana sampai penuh. Baiklah. Hati-hati dengan apinya ya. Yang lalu hampir gosong. Baik. Benar. Tuan Muda mendapat kiriman pelayan perempuan baru. Apakah kamu ingin pergi melihatnya? Apa kata ini? Lain kali katakan lebih awal. Tuan, semua orang sudah berkumpul. Ayo. Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, nona kedua. Kau juga pergi. Kau juga pergi. Pergi. Lao Liu. Ada apa? Nona, jangan terburu-buru. Masih ada yang ketiga. Ayo. Biarkan Nona melihat. Nona. Apa? Tidak bisa ditolerir. Tuan tidak bisa mentolerirnya. Tidak bisa ditolerir. Aduh. Pergilah. Tuan Muda. Saya juga tidak berdaya. Dengan reputasi Tuan seperti itu, gadis baik mana yang mau menjadi pembantu, tapi tidak apa-apa. Yang terakhir. Cantiknya seperti bidadari. Sayang. Namamu siapa? Tuan Muda Wei. Saya bernama Zhang Tiezu. Kalian semua. Minggir. Teh ini. Mengapa aku belum pernah meminumnya sebelumnya, Ayahanda? Ini adalah teh kecil. Pemilihan lokasi sangat ketat. Pembuatan sangat rumit. Teh ini memiliki rasa yang segar dan unik. Sangat sulit untuk diungkapkan. Tidak heran ini adalah daun teh berkualitas tinggi yang ditemukan oleh pangeran dengan susah payah. Anehnya, teh ini selalu memiliki rasa seperti teh pinggir jalan. Teh merah dan hijau itu rasanya seperti apa, tapi ada sedikit perbedaan. Bagian awal ada sedikit pahit dan hangus. Ditambah beberapa aroma harum yang pas. Saya mendengar bahwa pangeran baru-baru ini mendapatkan harta. Apa itu? Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun dari ayahanda. Harta yang saya peroleh adalah sesuatu yang bisa mengubah dunia, yaitu Italia. Mohon ayahanda ikut serta dalam pelajaran saya. Bagaimana bisa memahami meriam petir ini? Tapi apa maksud dari kekuatan besar ini? Kekuatan besar yang bisa dikendalikan oleh Susi seorang diri. Cukup dengan menyalakan tali di belakang ini. Dari tabung panjang ini akan memancarkan api yang mengalir, seperti meteor. Pasukan akan mengeluarkan suara besar. Dalam sekejap ini, seluruh gunung akan sangat tenang. Benarkah itu? Pantas saja putra mahkota kesayangan ayahanda, meriam petir guntur memang layak disebut sebagai senjata pusaka negara. Hahaha. Selamat kepada ayahanda mendapatkan senjata pusaka ini. Kemakmuran dinasti Tang kita akan terus berlanjut. Penyatuan seluruh negeri sudah dekat. Kekuatan guntur dan api dapat memecah gunung dan memisahkan lautan. Apakah ini bisa diberikan oleh kekuatan manusia? Ini pasti adalah cara besar Tang untuk membingungkan saya. Ayahanda, mohon izinkan Lin Haoran untuk tampil dan menunjukkan cara yang benar. Yang mulia, mohon ampun, hamba benar-benar telah melihat kekuatannya dengan mata kepala sendiri. Pasti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Masalah. Iya, Qin Feng, dia sengaja menjahati saya, bahkan menipu harta saya. Benar. Saya juga mendengar bahwa Qin Feng adalah pegawai di Kabupaten Taohua, korup dan menyalahgunakan kekuasaan, merusak hukum saya, menghancurkan ladang, bahkan, kemarahan rakyat membara. Sekarang dia berani menipu para menteri, mencoreng nama besar dinasti Tang. Yang mulia ayahanda, putra mahkota memohon agar Qin Feng dihukum berat. Para pejabat dinasti Tang dipermainkan oleh seorang pejabat korup. Tepuk tangan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ternyata aku salah sangka, dinasti Tang sudah lama dimakan rayap hingga menjadi cangkang kosong. Dinding luar setengah mati. Ada orang datang. Ingin menangkap dan membunuh untuk diinterogasi. Angin sejuk di tempat minum. Apakah kau tahu kesalahanmu? Berani sekali menolak mengakui kesalahan. Ayo.
Seret dia pergi dan pukul sampai mati. Mengapa harus terganggu oleh orang kecil seperti ini? Inilah harta karun negara Chu. Panah silang gandaian merah. Setiap kali dapat menembakkan 2 bayangan pedang secara bersamaan. Dalam jarak 100 langkah dapat menembus baju besi 4 lapis. 3 tahun lalu, pertempuran kota Mosang, negara Chu mengandalkan panah silang ini. Hanya dengan 30.000 pasukan, mengalahkan 200.000 pasukan elit Tang hingga hancur lebur. Kekuatan panah silang Yan merah ini memang nyata. Bukan senjata besar Anda yang kuat. Pergi-pergi, burung layang-layang. Ayo, keluar untuk pamer. Meremehkan meriam Italia saya. Senjata saya. Burung layang-layang merah. Lebih kuat daripada pasukan Anda yang jutaan. Bagaimana kalau begini? Anda menyerahkan 13 kota di Chizhou kepada negara Chu. Benda ini, dengan hormat, ku sampaikan. Untuk membebaskan putri kecil negara kecilmu, yang jelas sudah 3 kali menyerbu ke dinasti Tang. Yang mulia, 13 kota Chizhou merupakan daerah ekonomi penting dari negara Chu yang terletak di dataran rendah, yang pandai melatih kuda. Jika Chizhou jatuh ke tangan mereka, maka keamanan dinasti Tang akan segera terancam. Ini adalah perawatan yang bermasalah. HMPH, sepertinya pertempuran 3 tahun yang lalu, telah membuat negara Tang terputus oleh negara Chu. Sekarang, semangat negatif disajikan, namun tidak ada yang berani menerimanya. Hanya barang rongsokan ini yang bisa dibilang hebat. Dari hal kecil menjadi besar. Lebih baik seperti ini, kami juga tidak akan mengganggu kalian dari Tang besar. Mari kita bertanding dengan taruhan. Taruhannya adalah 13 kota Chizhou. Jika kalian menang, busur ini akan saya serahkan sendiri. Selain itu, kami akan mengembalikan kota Mosang sepenuhnya. Ayahanda tidak boleh percaya pada provokasi orang lain. Bersaing dalam panahan. Apalah artinya? Putri Yan. Siapa yang tidak tahu di seluruh dunia? Chu terkenal akan kalian berkuda dan memanah. Anak kecil berusia 8 tahun pun bisa membidik elang dengan busur panah. Menggunakan ini sebagai topik penghinaan. Terlalu lancang dan tidak tahu malu. Bukan, HMPH. Bukankah kalian Tang membanggakan diri dengan kekuatan militer? Mengapa sekarang tidak ada yang berani menerima tantangan memanah? Ini yang paling menghasilkan uang. Bagus. Ini kesempatan emas. Lagi pula, ini kesempatan bagus untukku mengeruk kekayaan. Kau kira dinasti Tang kita tak punya orang? Ujian ini, aku terima. Berani sekali. Qin Feng, kau berani sekali berbicara sembarangan. Yang mulia, hamba sedikit ahli dalam strategi. Biarkan hamba berperang untuk Tang yang agung. Qin Feng. Sebelumnya, kau telah membuat Tang kehilangan muka. Kali ini, apakah kau yakin jika hamba kalah, hamba bersedia dihukum? Ayahanda, sama sekali tidak boleh. Perkara meriam petir sebelumnya masih menjadi kesalahan Anda. Sekarang dia lagi yang berdarah. Bukankah itu akan mempermalukan dinasti Tang lagi? Sialan, jelas-jelas kalian yang tidak bisa menggunakannya. Apa urusannya denganku? Aku difitnah secara tidak adil. Apakah aku tidak dibenarkan merasa tidak adil? Kalau kau tidak bersalah, mari kita bicarakan dengan baik. Kau menindas rakyat di Kabupaten Taohua. Biar orang memotong tunas yang baik dan mencangkoknya ke tunas yang lain. Kamu bilang ini bisa berhasil, makan bisa sembarangan. Tapi omong tidak bisa sembarangan. Ini namanya cangkok. Ini ilmu pengetahuan. Kamu mengerti tidak? Konyol jika menurutmu. Seseorang diambil hati dan ginjalnya, juga bisa dipindahkan ke kota garasi lain. Asal pencocokan berhasil, tentu saja bisa. Omong kosong jika terbang. Saya bersedia dan bisa membawa 4 besar. 4 silinder terjal. Itu bukan akar willow, kan? Omong kosong, kata-kata tidak masuk akal. Gila. Benar-benar gila. Sungguh keterlaluan. Kamu lihat apa? Yang aku lihat tentu saja. Hei, putri. Putri. Aku melihat bentuk tubuhmu. Saya punya sebuah artefak yang bisa mengatasi kekhawatiranmu. Artefak. Ditemukan. Ditemukan. Artefak yang kamu maksud adalah ini. Benar. Ini dia. Ini tidak bisa hanya dilihat. Mari kita naik gunung dan ukur sedikit. Kamu. 2 orang ini memang kurang nyaman. Ayo kita cari tempat yang sepi. Zhuangzi. Yang mulia, memang benar bahwa pelayan Anda ini tidak terikat pada satu cara. Saya sementara ini tidak akan mempermasalahkan hal ini. Saya hanya ingin bertanya satu hal kepada Anda. Perkara kecil ini, apakah Anda berani menerima? Anda sudah menerima. Orang ini bernama Cui Hu. Dia adalah kayu di istanaku. Lahir dengan kekuatan ilahi. Dapat menarik dalam pertempuran. Seperti dewa. Orang ini cukup untuk menghancurkan. 3 anak panah semua tepat sasaran. Bagaimana dengan putri negara Chu? Sang King Hua sudah bilang padamu sebelumnya. Hanya meremehkan. 1 kekuatan sudah cukup. Lihat saja. Membuat orang Tang ketakutan. Iya, ini adalah satu lagi artefak hebat dari negaraku. Zugemu Tang Huang.
Jika kalian tidak mendapatkan Suang Yanqinu, apa yang akan kalian hadapi di akhir? Pergi. Kali ini tidak dihitung. Kalian yang hina, kalian yang tidak tahu malu. Hahaha, inilah semangat Tang yang agung, inilah jiwa Tang yang sejati. Sungguh malang dan konyol. Kamu. Ujian kali ini. Kita dari Tang Besar tidak lain adalah Zhugennu. Zaman sudah berubah. Apa kamu benar-benar berpikir tidak ada orang di Tang Besar, Qin Feng? Apa kamu masih merasa bahwa bawang hijau itu tidak cukup memalukan? Aku memalukan. Kamu dengan kepala besar itu tidak sia-sia tumbuh. Benar-benar sepadan dengan wajah besar kamu ini. Tampangnya mirip dengan kelinci nakal. Bicaranya begitu tidak enak didengar. Yang mulia, hamba bersedia untuk berperang. Jika berhasil atau gagal, hamba bersedia untuk mempertanggungjawabkan di depan umum. Perjalanan ke kolam roh. Baiklah. Silakan coba saja. Sepertinya dinasti Tang benar-benar berada di ujung jalan. Tidak heran jika dia dipermainkan oleh seorang pejabat korup. Apa yang kau sebut, geng? Jika kau tidak terima, bagaimana jika kita bertaruh? Jika kau kalah, bagaimana jika kau menjadi pelayan di rumahku selama 3 tahun? Baiklah. Putri akan bertaruh denganmu. Jika kau kalah, jadilah budak istanaku. Yang mulia putra ketiga. Baik. Yang mulia, silakan duduk dulu. Bukannya aku menyindir siapapun. Maksudku, para pejuang yang hadir di sini. Semua adalah milikku. Sangat besar. Kekuatan alam yang mematikan ini. Di medan perang, tentara Chu masih memiliki ruang untuk melawan. Maaf ya, kekuatanmu sedikit berlebihan. Putri, apa yang bisa dikatakan? Apa yang bisa dikatakan lagi? Sasaran sudah hancur. Pelurumu jelas-jelas hanya mengenai udara. Menurutku, yang menang adalah aku dari negara Chu. Sialan, apakah kau berani curang? Siapa yang berani? Beraninya kau, Kang Lao datang. Aku adalah cendekiawan besar dari negara Chu, putra mahkota kerajaan, penasihat senior 3 dinasti. Ini pengawas kaisar, bisa memenggal kaisar yang lalai, dan memenggal menteri yang korup. Di bawah kaisar, 1 kata 9 gong. Akulah tiang negara Chu. Ternyata orang tua yang sok bijak. Berbicara panjang lebar untuk apa? Qin Feng, kamu mau apa? Aku ingin lihat apakah mulutnya keras atau target tadi yang keras. Kamu. Masuk Xinghua atau Peking juga tidak ada gunanya. Rakyat seolah bersaudara. Anda hanya bisa duduk diam dan tidak peduli. Biarkan para bawahan bertindak kejam, jangan omong kosong. Ini untuk melindungi diri. Dia baru saja menyerang ayahku. Qin Feng, mengandalkan senjata sakti di tangannya. Dia lupa siapa dirinya. Apakah dia ingin merobek langit? Brengsek. Halo. Area kehormatan sangat luas. Jadi, aku bertanya padamu, siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam pertarungan ini? Kaisar Han, apakah kamu mengancamku? Orang tua, maka aku akan memberitahumu. Aku, pria dari negara Chu. Semuanya berdiri tegak. Tidak ada yang takut akan kematian. Sekarang aku umumkan, pemenang dari pertandingan ini adalah... Pemenang dari pertandingan ini adalah... Saudara pria yang dulu. 1 orang. 1 orang. 1 orang. Perjanjian dari Tang Huang Mo Sangcheng akan segera dikirim. Kakek Han kaget. Kami akan pergi lebih dulu. Tunggu. Yang kalian kalah bukan hanya 1 kota Mosang. Setelah mengantarkan orang, ingatlah untuk melapor ke rumahku. Air rendam kakiku masih mendidih. Itu sudah pasti. Tuan Qin tenang saja. Hahaha. Negara Chu kali ini benar-benar memindahkan batu dan menginjak kaki sendiri. Bahkan tuan rumah sendiri sudah dijadikan budak di Tang Besar. Untungnya ada penemuan baru saya. Senapan api, juga dikenal sebagai tabung api. Tepat sasaran setiap kali. Sungguh merampok seperti ini. Bukan barang yang harus dimiliki untuk melindungi keselamatan diri. Meriam petir yang kuat. Petunjuknya belum ditetapkan. Sekarang muncul keajaiban ini. Mempengaruhi pandanganku hari ini. Hanya kebetulan. Demi langit dan bumi, kalian membeli meriam. Tapi kalian tidak membeli peluru. Apa? Meriam Dalilei 9980. Peluru ini 100.000 pertembakan. Tong api ini berbeda. Hanya perlu 8.000 tael. Dan dapat 20 peluru gratis. Ringan dan portabel. Apakah Anda ingin mempertimbangkan? Yang mulia, jika orang lain tidak apa-apa, Anda adalah yang terhormat. Keamanan hidup adalah yang paling penting. Aktivitas itu memang diperlukan. Ada alasannya. Aku membeli Pangeran Qin. Skala dan kemampuan Anda melampaui harapanku. Aku menunjuk Anda sebagai tingkat 3. Saat menyelidiki secara rahasia, Anda bisa menemui aku tanpa masalah. Jing Feng, aku tahu kau merasa dianiaya.
Namun sejak dulu hingga sekarang, di dinasti ini belum pernah terjadi peristiwa penobatan 4 pangkat sekaligus. Tetapi sekarang ini, aku telah membuat pengecualian untukmu. Sebagai hadiah, kau akan menerima 10.000 tael perak dan kain sutra terbaik. Yang mulia ayahanda, jangan lakukan itu. Sebulan yang lalu, bencana banjir terjadi di Changzhou. Korban bencana berjumlah 4.000 jiwa. Semua ini disebabkan oleh pejabat korup Qin Feng yang telah membuat marah langit, membawa malapetaka. Jika kita tidak menghukumnya sekarang, kita harus menjatuhkan hukuman yang lebih berat padanya. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada rakyat? Jangan mengada-ada. Kabupaten Taohua memang termasuk wilayah kekuasaan Changzhou. Tetapi jalan raya yang baru saja kuperbaiki, sama sekali tidak mungkin terjadi masalah. Kau tidak bisa menyalahkan semuanya padaku. Ayahanda menangkap Qin Feng karena kejahatannya. Namun kau yang menimbulkan kemarahan rakyat. Khawatir akan memicu pemberontakan rakyat. Ini adalah bencana besar bagi dinasti Tang. Kakak, kata-kata ini tidak tepat. Di masyarakat beredar kabar yang tidak bisa dipercaya. Sekarang yang terpenting adalah meminta dana dari istana untuk bantuan bencana. Apa yang saya katakan benar? Apakah kamu begitu percaya pada adik ketiga? Apakah kamu sama sekali tidak memikirkan wajahku? Putra mahkota yang ketiga ini tidak begitu menarik. Orangnya cukup baik. Kesempatan bisa dianggap tenang. Pejabat dan pengusaha berkolaborasi untuk menjaga kedamaian. Banjir ini datang dengan sangat kuat. Ada di antara kalian yang bersedia untuk menghadapi bencana ini? Yang mulia, hamba sudah tua, walaupun ada niat, tidak berdaya menghadapi bencana. Utusan kekaisaran kini menjadi pekerjaan yang ditakuti semua orang. Sepertinya hanya aku yang bisa pergi. Yang mulia, hamba bersedia membantu bencana. Membantu bencana, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan seperti di kantor militer. Pandangan Qin Ai King benar-benar melampaui perkiraanku. Wah, Qin Feng memaksakan pajak di Kabupaten Taohua, mengumpulkan kekayaan tanpa keterampilan. Bantuan bencana kali ini harus dibiayai olehnya secara pribadi. Barulah bisa mencerminkan tekadnya untuk benar-benar berubah dan memperbaiki diri. Saya, Qin Feng, sepenuh hati, bagi rakyat dan negara. Tidak ada prestasi, tapi masih berusaha. Tidak perlu membicarakan jabatan tinggi dan kekayaan. Nama akan tercatat dalam sejarah. Juga tidak bisa dijadikan tuduhan sebagai pejabat korup. Chen Juan. Chen Kan. Hari ini mendung. Bukan mau hujan, tapi mau salju. Salju di bulan Juni. Di luar jelas-jelas salju. Dan juga meriam petir dan api kamu itu. Dompet pribadi Tuan Qin bahkan lebih kaya dari kas negara. Omong kosong. Karena aku sangat miskin. Jadi aku harus menjual harta bendaku untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kau masih saja mengambil keuntungan dariku. Yang mengeluarkan uang adalah aku. Dan yang memberikan bantuan bencana pun aku juga. Ini namanya mengambil keuntungan secara cuma-cuma. Sekarang kas negara kosong melompong. Jika kau tidak mengandalkan istana untuk menyelesaikan urusan penanggulangan bencana ini, maka aku akan memberikanmu satu janji tambahan. Kau memang anak kandungku. Jelas-jelas bisa merampas, tapi malah memberiku sebuah janji. Aku benar-benar berterima kasih kepada seluruh keluargamu. Yang mulia, urus ini. Sebenarnya bukan tidak bisa. Maksudku, apakah ada kemungkinan? Saya meminjam uang dari Anda sedikit. Meminjam uang. Meminjam berapa? 500.000 tael. Qin Feng memberimu bantuan bencana adalah memberimu jalan hidup. Kau berani meminta uang kepada ayahanda. Saudara kekaisaran ini sangat mengejutkan. Qin Feng berbicara tentang meminjam uang. Benar. Pangeran ketiga memahami saya. Uang yang saya pinjam akan saya kembalikan kepada kaisar. Ini adalah pembiayaan resmi yang terang benderang dan tanpa risiko. Uang sendiri ambil berapa? Setidaknya bisa balik 2 kali lipat dan kaya. Kaya sudah mengumpulkan 500.000 tael perak di dunia emas. Iya kan? Yang mulia, itu emas. Apa? Kamu lebih baik menjual istana saja sudah cukup. Itu juga bisa sih. Apakah Anda sedang sibuk? Istirahatlah. Pengawal. Kapan? Sekarang saya membutuhkan 500.000 20 sen. Saya lihat Anda ingin melakukan korupsi secara terbuka. Setelah uang itu berada di tangan Anda, apakah itu akan dibayar kembali dalam 10 tahun atau 20 tahun? Bukan itu yang Anda putuskan. Jika King Feng bisa mengembalikan kepada istana dalam waktu 1 bulan, aku akan meminjamkanmu 10 hari. Dan akan membayar bunga 1% lebih. Bunga. Apakah kamu mampu membayar bunga itu? Keuntungan raja dalam setahun juga tidak sampai 50.000 tael perak. Ayahanda, jangan sampai terjebak olehnya. Jika King Feng tidak bisa menyelesaikan urusan ini, itu adalah kejahatan yang menghina raja. Hukuman mati menunggu. Jika dalam 10 hari tidak bisa mengembalikan nyawa, maka itu hanya keberanian yang sia-sia. Bagus. Qin Feng, uang ini aku pinjam. Dengan batas waktu 10 hari, aku menunggu untuk melihat aksimu yang hebat. Hahaha, putri. Aku tahu kamu tidak rela menjadi budak, tapi Qin Feng memiliki sesuatu yang istimewa. Bahkan aku harus merendahkan diri di hadapannya. Qin Feng begitu hebat. Orang ini memiliki masa depan yang tak terbatas. Kamu di Tang selama 3 tahun. Tentunya bukan hanya untuk menjadi budak, tetapi harus dengan segala cara membawanya ke dalam kelompok pemilik mobil. Dengan segala cara. Lalu bagaimana jika dia menggangguku? Orang besar tidak mempedulikan hal-hal kecil. Aku mengerti, tapi bagaimana jika dia tidak mau pergi, guru?
Aku tidak akan mendapatkan apapun. Dia dan dinasti Tang tidak akan bisa hidup tenang. Tuan, kau sudah pulang. Tuan, aku merasa sedikit tidak enak badan. Tidak enak badan. Kalau begitu, biarkan aku memeriksamu. Di mana yang tidak enak badan? Di mana? Masih merasa tidak enak badan. Kau tidak memberitahuku di mana yang tidak enak badan. Bagaimana aku bisa membantumu memeriksa secara spesifik? Aku merasa sesak di dadaku. Jika Tuan mau memijitnya untukku, seharusnya akan jauh lebih baik. Dadaku sesak. Di dunia ini tidak ada pria yang tidak takluk pada pesonaku. Bahkan kamu, penyerang pun tidak terkecuali. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya, kau tidak mendengarkan? Sekarang kendur, kan? BH biasa saja sudah tidak berguna lagi. Untung kau bertemu denganku. Hanya bisa menggunakan pakaian pembentuk tubuh versi kuat. Qin Feng, jangan berlebihan. Benda sebagus ini saja kau tidak mau pakai. Siapa sebenarnya yang berlebihan? Menerima segala hal, Liu Rong memberitahunya. Mengapa badan kalian begitu bagus? Pakaian pelangsing membuat kami percaya diri. Pakaian pelangsing membuat wanita menjadi lebih sempurna. Dengan pakaian pelangsing, suami pulang lebih awal setiap hari. Hubungan suami istri penuh tawa. Kalian. Jangan lupa minta Lao Liu untuk bayar. Tuan muda, sekarang Anda sudah naik jabatan. Harus kembali ke rumah utama untuk menyalakan dupa di altar ayah. Kau tahu berapa nilai gelas kaca yang kau pecahkan? Jangan bilang kau yang jalang ini, bahkan untuk kerja lembur. Kamu pun tidak cukup untuk menggantinya. Tuan Fang, itu bukan saya yang memecahkannya. Itu adalah kau yang memecahkannya setelah minum terlalu banyak semalam. Astaga. Apakah kau pikir Qin Feng masih bisa melindungimu? Aku akan jujur padamu. Anak haram itu beberapa hari yang lalu ditangkap dan dipenggal kepalanya. Kepalanya tidak akan kembali. Apa? Tuan kedua. Kau bilang apa? Bagaimana keadaan Tuan muda? Bagaimana keadaan Tuan muda? Pergi kau. Kamu ingin tahu ya? Sekarang aku akan membunuhmu. Supaya kalian berdua bisa segera berkumpul di alam baka. Setelah ini, seluruh keluarga Qin akan menjadi milikku. Hahaha. Ayo. Paman, di siang bolong mengganggu orang tua ya. Guru. Berani-beraninya kau kembali ke tempat pelayan itu. Tuan muda, jangan pedulikan aku. Cepatlah pergi. Hukum di dinasti Tang sangat ketat. Jika kau tertangkap, nyawamu akan melayang. Cepat pergi. Mau pergi? Tidak mungkin. Bocah liar ini. Tangkap saya. Buka tutup kaleng. Siapa tahu. Yang mulia mungkin masih akan memberi kita imbalan. Kebetulan, Raja mengirim orang untuk mengantarkan saya kembali. Apakah kamu gila? Kamu ini. Kenapa kamu tidak bilang yang mulia bijaksana? Tuan, Tuan hanya memiliki satu anak tunggal. Kumohon, bebaskan Tuan. Kumohon, pergi sana. Su Feng, anak nakal ini, dari kecil sudah berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Lihat, dia sama sekali bukan anak lelaki utama keluarga Qin. Kau telah membuat masalah. Kau sudah dekat dengan kematian. Kamu masih mau aku? Keluarga Qin, yang menanggung kesalahanmu? Aku sudah menakut-nakutimu. Aku sudah menakut-nakutimu. Cepat beri penghormatan kepada Tuan kedua. Biarkan dia membebaskanmu. Kamu berlutut. Datanglah merangkak ke sini. Berlutut. Jilat sol sepatuku sampai bersih. Aku akan membiarkanmu pergi. Silakan bunuh dia. Tidak mengaku. Jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu jalan hidup. Apakah kamu masih berani berpura-pura di hadapanku? Ya kan? Kenapa masih terdiam? Ayo bergerak. Siapa yang berani? Aku adalah utusan resmi yang diutus oleh sang raja. Pejabat berjubah merah. Ini adalah pejabat tinggi tingkat 3 di pemerintahan saat ini. Rakyat harus memberi hormat dengan 3 kali sujud. Tuan Qin, utusan resmi dari pejabat berjubah merah. Melihat utusan resmi seperti melihat kaisar. Mengapa tidak bersujud? Aku jelas melihatmu ditangkap dengan terikat dan dibawa ke istana. Seharusnya mati tanpa ragu. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi utusan resmi? Ini tidak mungkin. Ada apa? Kau mengajari kaisar bagaimana bekerja?
Kau pejabat ini aku temukan. Aku menemukannya. Kau ini orang yang tidak punya pandangan. Kulihat kau sudah berada di ujung tanduk. Hei, kenapa belum pergi? Lain kali, yang dipukul bisa jadi kepalamu. Ho ho ho. Tuan, hari ini Anda melihat keajaiban, kan? Ah, anak muda di rumah kita pasti akan sukses. Kaisar sangat mempercayainya. Keluarga Qin kita bisa membawa kehormatan bagi nenek moyang. Hahaha. Mereka semua orang yang tidak penting, tertawa seperti awan yang melayang. Ngomong-ngomong, apakah New Year sudah datang? Oh, Tuan Muda, ramalan Anda benar-benar tepat. Kemarin New Year mengirimkan bibit mentimun cangkok. Saya sudah hidup setengah umur. Saya tidak pernah menyangka, anakan ini setelah dipotong, dicangkokkan ke anakan lain. Lihat, itu masih bisa hidup. Akhirnya berhasil hidup. Aku, Qin Feng, bukan hanya ahli persenjataan, tapi juga ahli dalam bioteknologi. Hahaha. Bagaimana ini bisa berhasil? Ini benar-benar keajaiban. Bibit ini, dia tidak hanya tidak takut air, tetapi dia juga tidak takut dingin. Tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Setelah banjir, tanaman ini semuanya mati tenggelam. Hanya ini. Sawasian, bibit-bibit kecil ini, sangat sehat dan segar, sangat cemerlang. Tentu saja, ini adalah kekuatan sains. Kali ini, rakyat tidak akan kelaparan lagi. Tuan Muda, Anda memang bukan orang biasa. Anda adalah seorang Buddha yang hidup. Anda adalah Tuhan yang turun ke bumi. Anda menyelamatkan semua makhluk hidup. Anda di sini untuk memberi manfaat bagi orang-orang. Hahaha. Dewa apa yang datang ke bumi? Jangan takut dengan lidah Anda. Bunga musim semi akan datang. Kau membawa nonamu untuk melihat Tuan Muda keluargaku. Ya, kurasa kau lebih pantas disebut sebagai dewa penyakit. Jangan bicara sembarangan, aku tidak pergi ke Zhongguo. Kedatanganku hari ini untuk mengembalikan ini kepada keluarga Qin. Mulai sekarang, nonaku dan Qin Feng tidak ada hubungan lagi. Ah, ini bukan aku. Belum menikah. Qin Feng, saya tahu kamu agak tidak nyaman, tapi saya sarankan, terimalah kenyataan. Jangan membuatnya terlalu memalukan. Kenapa? Nona di rumah saya memiliki segalanya. Tidak tahu berapa banyak bangsawan yang menggunakan hati mereka untuk mendapatkan perhatian. Bahkan pangeran juga pernah melakukan hal ini untuk menunjukkan rasa suka. Dan kamu, pejabat busuk ini, bisa cocok dengan putri kami yang suci dan bersih. Hai Chunhua. Aku sudah cukup melihat ini di video pendek bertahun-tahun yang lalu. Aku sarankan padamu, sedikit memiliki kesadaran diri. Jika ingin membatalkan pertunangan, silakan. Tapi kamu belum cukup layak. Biarkan putri keluargamu datang langsung untuk berbicara denganku. Ini adalah keputusanku. Nona Kiao sudah datang. Sudah mendengar, aku ingin berbicara berdua dengan Nona Kiao dengan baik. Bicara yang baik-baik. Aku tidak pergi. Aku menemani Nona, baiklah. Nona Kiao, jika aku tidak salah ingat, perjodohan ini adalah permintaan ayahmu, Kiao Yuandao. Benar. Pernikahan kami adalah inisiatif dari keluarga Kiao, tapi kini kita berbeda jauh. Dunia yang berbeda sekali. Sudah lama bukan lagi orang dari dunia yang sama. Sudah begitu lama. Kenapa masih belum maju? Salah. Pandanganku sama dengan kakak tentang hal ini. Kau dan preman. Aku adalah orang seperti ini di matamu. Kamu orang seperti apa? Bagiku, itu sudah tidak penting lagi. Qin Feng, aku sarankan kamu lebih banyak berbuat baik di masa depan. Jika tidak, kamu akan menuai akibatnya. Ratu. Selain itu, berbicara dengan orang seperti ini, kamu tidak akan benar-benar mendengarkannya. Jangan naif. Jilat dada. Apa itu jilat dada? Kamu mengakhiri tunangan dengan saya, hanya untuk bersama dia. Diam. Anak Anda itu seperti apa? Tidak perlu Anda berbicara dengan sampah. Qin Feng, kamu menipuku seumur hidup. Saya bisa tidak mempermasalahkanmu, tapi yang palsu tidak bisa jadi nyata. Dengan bakatku yang sungguh-sungguh ini. Aku tidak tahan dengan kamu yang sok jenius. Aku tidak salah dengar, kan? Apakah dia bilang orang bodoh? Cukup. Qin Feng, jangan berlebihan. Saat kita bertemu dulu, hanya karena satu kalimatmu, pernah melihat lautan, sulit untuk menganggap air lain, kecuali Wusan, bukan awan. Itu membuatku terjebak. Dari awal hingga akhir, apapun yang kau lakukan, betapa konyolnya. Aku tetap menyimpan harapan. Hingga kau ditangkap oleh para pejabat. Aku baru tahu ini ditulis oleh Putra Roh Kudus. Dan kamu, sejak awal hingga akhir hanyalah penipu yang mempermainkan perasaanku.
Putra Ning adalah anak seorang Perdana Menteri yang terhormat. Sejak kecil belajar di Akademi Nasional. Bahkan jimat yang ia pakai adalah hadiah dari Raja. Lihatlah dirimu. Jangan mengira kamu hebat hanya karena mengenal beberapa huruf. Yang palsu tetaplah palsu. Orang seperti apa yang lebih menjijikkan? Selalu aku yang menyelamatkan orang lain. Tidak menyangka hari ini malah direbut pernikahannya. Kecerdasan seorang jenius bisa menulis hal seperti ini. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Ini bait pertama. Lalu bait keduanya apa? Bait pertama ini adalah bait yang sempurna. Setelah itu aku beberapa kali mencoba melanjutkan bait keduanya, tapi semuanya gagal. Kurasa hanya penulis aslinya yang bisa melanjutkannya. Tuan Muda Lin, katakan padanya, biar dia pasrah saja. Tidak bisa diucapkan, kan? Karena ini bukan tulisanmu. Yuan, aku ingin menyimpan foto ini untukmu setelah kamu menikah, lalu memberikannya padamu. Nona, pakaian Anda, dia sangat romantis. Romantis, lihat dia hanya sebagai pekerjaan sampingan. Semua usaha bergantung pada semangat ini. Qin Feng, apakah sulit untuk mengakui keunggulan orang lain? Pernah melihat lautan, sulit untuk menganggap air, kecuali Wushan. Bukan awan, di antara bunga. Malas untuk menoleh kembali, setengah karena berlatih, setengah karena kau, pujangga kuno. Tolong buat satu puisi lagi berdasarkan puisi ini, seperti angin. Qin Feng, kau sangat rendah dan tak tahu malu. Lagi pula, sebenarnya naskah bagian selanjutnya sudah lama kulis tulis. Tidak menyangka malah dikotori oleh Qin Feng ini. Qin Feng, kau sangat tidak tahu malu. Saudaraku Tian, aktingmu terlalu buruk. Qin Feng, kau sangat mengecewakanku. Baik. Mata beruang tidak ada permata. Perencanaan sehari. Salah lihat orang. Kiao Yingwen, aku bisa enggan padamu. Tolong jangan menyesal. Qin Feng, gadis, buang surat nikah ke tanah. Kamu. Kalau begitu aku pergi. Tunggu sebentar. Qin Feng, 2 tahun yang lalu, rumah leluhur keluarga Qin runtuh. Keluargamu, Lao Hu, berutang 10.000 di bank. Ini termasuk bunga. Kamu memiliki 10.000 tael. Aku melihatnya dari sudut pandang Yunwan. Aku tidak akan lari darimu. Sekarang kita urus biaya pernikahan. Kembalikan uangnya. Untungnya kita membatalkan pernikahan itu. Nona, lihat uang ini. Kau korupsi selama bertahun-tahun di luar sana. Hanya mementingkan kesenangan diri sendiri. Qin Feng, aku beri waktu sampai hari ini untuk mengembalikan uangku. Kalau tidak, kakimu akan kupatahkan. Panggil orang-orang. Segera saja itu sudah 10.000 tael. Waktu untuk melakukan penyelidikan. Biro Keuangan mengatakan akan membawa sendiri 500.000 tael emas. Saya tidak salah dengarkan. Su Sangshu. Kamu tahu siapa Su Sangshu? Sulit bagi tuan saya untuk bertemu dengan orang tua itu. Hanya berdasarkan kamu, masih ada Su Shaosu yang mengawal langsung. 500.000 tael emas. Apakah kamu pernah melihatnya, Qin Feng? Keluarga Qin dalam kesulitan besar ini, semua karena kesombongan dan kepongahanmu. Sampai pada keadaan ini, kamu masih ingin bertindak sesuka hati, asalkan kamu minta maaf kepada Tuan Lin. Aku akan membantumu berbicara. 500.000 tael emas akan segera datang. Hahaha. Qin Feng. Pertama, dia ditinggalkan oleh Yunwan. Sekarang, dia dikejar utang. Apa yang membuatmu tidak tahan? Aduh, dia sudah gila. Begini. Di ujung timur ada seorang dukun tua yang paling ahli mengobati penyakit otak. Siapkan aku untuk mendapatkan emas. Angin jangan sampai salah lagi. Aku meramalkan. Sudah ada di depan pintu. Badut cantik. Jika kau benar-benar bisa mengubah 500.000 tael emas, kau berhutang padaku. Menteri Keuangan Suyan membawa 500.000 tael emas untuk bertemu Tuan King. Apa yang kau katakan barusan? Ini tidak mungkin, Tuan Su. Jangan sampai kau ditipu olehnya. Ternyata dia adalah putra Perdana Menteri. Saya harus melapor padamu untuk setiap hal yang saya lakukan. Kalau Raja tahu bahwa Tuan Su masih membuka kas negara, apa yang harus dilakukan, Tuan Liu? Sebaiknya urus saja urusan rumah jenderal kalian. Tuan Qin, ini 500.000 tael emas. Semua sudah disampaikan. Jangan lupakan, janji pada hari itu sudah terbentuk. Saya pamit. Baiklah. Qin Feng, kau berani berkolusi dengan pejabat kerajaan untuk membuka kas negara. Aku pasti akan melaporkan ini kepada raja. Emas ini adalah jaminan yang dijanjikan oleh Yang Mulia. Ada masalah denganmu? Oh, lidahnya tajam, tapi tubuhnya sangat jujur. Berjalanlah. Putri Yanran, apa yang kau lakukan di sini? Kau siapa? Berani-berani mengurusi putri ini? Yanran memberi hormat kepada Tuan Muda. Tuan Qin. Tuan Qin. Anda sangat mulia, anggap saja seperti kentut. Lepaskan pisau itu. 12.000 itu. Bermain berarti harus menerima akibatnya. Anda adalah orang yang dermawan. Ini saya berikan untuk Anda. Hal kecil. Nona Kiao. Ada hal lain. Putri Qi Feng dari negara Chu diutus ke Tang untuk menjalin hubungan antara kedua negara. Apakah Anda
Apakah emas ini diberikan oleh dia untuk Anda? Sampai saat ini, baiklah. Lakukanlah dengan baik. Baiklah. Qin Feng, kamu telah bertindak sembarangan selama bertahun-tahun. Nona di rumahku tidak pernah mengeluh tentangmu. Tapi kamu malah berbalik dan menggoda wanita lain. Sang putri benar-benar sangat angkuh. Nona Kiao, bukan, pelayan ini sungguh keterlaluan. Putri yang mulia berharga seperti ribuan emas. Chunhua memang tidak cukup layak, namun kamu membuang waktu dan tenaga pada seseorang yang penuh kebohongan. Akhirnya dia akan membuatmu kecewa. Kamu punya hak apa untuk mencampuri urusan ini? Mengatur putri dalam bertindak. Aku hanya memberikan nasihat baik. Jika kamu tidak mendengarkan, suatu hari kamu akan menyesal. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Putri ini tidak seperti kamu, yang pandangannya begitu sempit. Tuan Qin itu cerdas dan bijaksana. Dia adalah orang yang dengan sukarela aku ikuti. Tapi aku ingin memberi satu saran padamu. Dengan identitasmu sekarang, masih belum cukup untuk mengomentari dia. Ini urusanku yang berlebihan. Ayo. Sejak dahulu, membantu bencana bukan hanya soal uang, terutama banjir, harus membersihkan saluran. Tentu saja, yang paling penting adalah harus ada makanan. Selama ini, bantuan bencana selalu dibiayai dari dana gudang beras atau meminjam beras dari pedagang. Namun, bencana banjir sudah membuat harga beras di kota kekuasaan meningkat. Kini, Sang Pangeran dan Perdana Menteri mengendalikan gudang beras terbesar di Tang. Mungkin kali ini mereka akan berkolaborasi dengan para pedagang beras besar dan kecil untuk memonopoli harga beras. Itu benar. Namun, kebetulan saya mengenal beberapa pedagang beras. Saya bisa membantu Anda membeli beberapa beras dengan harga murah. Sementara itu, cari bantuan dari negara Chu untuk mengangkut makanan ke sini. Asalkan kamu berkunjung ke Istana Putri. Putri ini bersedia membantumu. Aku tahu kamu menginginkan kecantikanku. Apa kamu, saat negara Chu mengirimkan makanan, makanan itu sudah dingin. Saya. Yang mulia. Hitunglah waktunya. Su Sangshu sudah menyerahkan 500.000 tael emas ke tangan Qin Zong. Selanjutnya, saya ingin melihat rencananya. Perdana Menteri, sampaikan perintah. Naikkan lagi harga beras di seluruh kota. Negara Qin ingin wanita cantik harus mengeluarkan banyak biaya. Aku tidak hanya ingin membuatnya tidak bisa membayar utang kepada ayahanda. Aku juga ingin membuatnya bangkrut. Tuan pemilik, berapa harga beras hari ini? Apa kau tidak lihat? Di papan di pintu tertulis 6 liang per pikul. 6 liang ini jauh lebih mahal 2 hingga 3 kali lipat dibanding sebelumnya. Di luar tanah harganya murah. Makan saja sesuka hati. Sialan, kau ini kakek. Kamu ingin duel denganku. Ya, kamu benar-benar buta. Bahkan tidak bisa melihat tulisan. Pengunjung adalah tamu. Begini caramu memperlakukan tamu. Hahaha, Qin Feng. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau mau beli beras, silakan. Segera berlutut dan jilat sepatuku. HMPH, siapa bilang aku mau beli beras? Yang ingin ku beri adalah kapas. Qin Feng, pejabat anjing itu, sedang membeli kapas dan obat luka dengan harga tinggi. Cepatlah jual semuanya. Tunggu. Apa yang kau teriakkan tadi? Qin Feng, pejabat anjing itu, sedang membeli kapas dan obat luka dengan harga tinggi. Sebanyak apapun, aku beli semua. Harga bisa ditentukan sembarangan. Saya sedang pusing karena obat yang saya miliki tidak laku. Tidak ada yang membeli. Tiba-tiba pejabat korup ini muncul sebagai penyelamat. Begitu boros. Apa mungkin otaknya bermasalah? Kamu tidak perlu peduli sebanyak itu. Yang penting kita masih bisa untung. Ayo. Ayo. Cepat. Cepat. Tuan, saya mendengar Tuan sedang membeli kapas dan obat luka dengan harga tinggi. Saya segera membawa obatnya. Ternyata Singsi tahu apa yang saya butuhkan. Ke situ tidak jelas. Saya tidak gila. Benarkah? Saya tidak percaya. Tuan, saya juga tidak percaya. Sekarang di luar sedang panas sekali. Siapa yang butuh barang-barang ini? Hari ini, Jian Zuoshi akan memberikan pelajaran yang baik untuk kalian. Tuan muda, apa yang kamu gambar ini? Ini adalah grafik harga kapas. Ini adalah sumbu horizontal. Sumbu horizontal mewakili tahun. Sumbu vertikal mewakili harga kapas. Mulai 3 tahun lalu, tren kenaikan harga kapas ini sangat aneh. Dinasti Tang, damai dan sejahtera. Harga kapas naik. Bukankah seharusnya begitu? Meskipun keluarga Singer miskin, tetapi membeli selimut kapas baru masih mampu. Ini bukan masalah mahal atau tidaknya. Yang Tuan muda maksudkan adalah ada seseorang yang sedang membicarakan pernikahan. Iya.
Kamu cukup pintar. Tapi teratai juga bukan barang langka. Apa urusannya dengan surat nikah? Anggap saja saya tidak bilang. Saya beri kalian contoh lagi. Barang yang serupa atau memiliki keterkaitan. Perubahan harganya memiliki pola tertentu. Seperti daging babi dan pakan babi. Harga pakan babi naik. Harga daging babi juga akan naik sesuai. Jika mereka bertindak sebaliknya, maka itu menunjukkan. Aduh. Hari-hari panas. Harga batu bara jatuh ke titik terendah, sedangkan harga kapas melambung tinggi. Apakah ini aneh? Rajin ya. Wilayah utama penghasil kapas ada di Yunzhou, dan Yunzhou berbatasan dengan negara Zhao. Kau ingin mengatakan bahwa negara Zhao membeli kapas? Benar. Meskipun sekarang di sini panas, tapi di barat laut, sudah akan memasuki musim dingin. Aku yakin Zhao pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Tang. Hanya dari beberapa angka ini kau bisa bicara panjang lebar. Tuan muda, lebih baik kau menjadi pencerita saja. Negara Cukang menahan diri selama bertahun-tahun. Bahkan tidak berani sembarangan menyerang Tang. Apalagi menarik pasukan. Ini penghinaan terhadap pasar keuangan. Tuan muda, izinkan saya melihat. Izinkan saya melihat. Apakah kamu demam? Betapa sepinya Bodi. Guru. Anda sebelumnya bilang bahwa penyerang sangat hebat. Baru beberapa hari dia sudah jatuh besar. Dengan megahnya mengeluarkan perintah untuk membantu bencana, dia malah membeli kapas dengan harga tinggi. Dia juga bilang bahwa Zhao negara mau menyerang Tang besar. Bagaimana menurut Anda? Lucu bukan? Bagaimana Qin Feng tahu bahwa Zhao Guo akan mengirim pasukan? Apakah Zhao Guo benar-benar akan menyerang Tang besar? Saya baru saja menerima laporan rahasia tentang hal ini. Dari mana dia mengetahuinya? Sebenarnya, tidak ada yang memberitahunya. Dia menyimpulkan ini dengan menggambar grafik harga kapas selama 3 tahun terakhir. Grafik apa? Bagaimana cara menggambarnya? Dia hanya menuliskan beberapa harga, menggambar sebuah garis. Saya melihatnya sama sekali tidak teratur. Tidak bisa mengerti guru. Orang ini cerdas dan bijaksana, sangat tidak boleh menjadi musuhnya. Yang mulia, Qin Feng itu masih muda. Sedikit uang saja sudah boros. Tunggu sampai dia menghabiskan emasnya. Tidak peduli apa rencananya, semuanya akan berujung pada kehancuran. Akhirnya tidak akan memiliki apa-apa. Saya rasa bisa mendorongnya sedikit. Pangeran, apa hatimu? Di gudang persediaan ada selimut dan pakaian musim dingin yang sudah lama. Sekarang tidak ada prajurit. Lebih baik dijual saja kepadanya. Saat dia jatuh, aku akan membeli kembali dengan harga rendah, tanpa sepengetahuan. Saya tidak bisa. Kejatuhan Qin Feng adalah sesuatu yang pasti. Rambut yang rapi tidak boleh dicukur. Masuk ke dalam urusan kita. Menyalahgunakan persediaan militer. Itu adalah dosa besar. Qin Feng, bajingan itu, menyakitiku. Aku akan menjebaknya. Tidak ada yang bisa menghapus dendamku. Itu adalah 200.000 tael emas. Saat itu, hanya perlu menambah persediaan militer. Ayahanda tidak akan bisa mendapatkan sepertiga saja. Sepertiga, tenang saja, Perdana Menteri. Saya sudah punya rencana seperti ini. Saya bisa melihat Qin Feng mati tanpa tempat peristirahatan. Tuan muda, bangunlah. Ada orang lagi yang datang membeli kapas dan obat. Biarkan Zhongbo yang pergi. Saya ingin tidur lagi. Jumlah kali ini sangat besar. Tuan Zhong tidak bisa memutuskan. Bagus sekali. Sudah menunggu begitu lama. Akhirnya ikan itu terpancing. Beritahu Tuan Zhong. Beli semua. Aku akan pergi sendiri. Tuan muda, Anda belum mengganti celana Anda. Biarkan aku membantumu. Siner, kau baru saja berumur 16 tahun kan? Terlalu muda. Aku tidak muda. Di mana yang muda? Di mana yang muda? Apakah kau sendiri tidak tahu? HMPH. Kau membuat pembantuku kabur. Celananya, kamu yang ganti. Bukankah itu hanya celana, putri? Ini apa? Astaga. Kenapa kamu mengambil angin jahatku? Hahaha. Tetap saja. Aku yang menghabiskan semua persediaan militer sekaligus. Aku ingin melihat bagaimana Qin Feng mati kali ini. Yang mulia, Pangeran, cerdas dan berani. Bahkan Perdana Menteri tidak sebanding dengan Anda. Perdana Menteri sudah tua. Siapa yang tahu kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya? 3 bagian.
3 bagian, hanya beberapa uang. Yang Mulia, negara Zhao sedang mengumpulkan tentara di perbatasan. Apakah mereka tidak akan menyerang Tang? Ini akan menjadi perang. Yang Mulia, mengapa gudang persediaan militer masih diam saja? Mengapa tidak segera membeli persediaan militer? Semua kapas telah dibeli oleh Qin Feng. Bahkan pesanan kapas dari kota-kota sekitar dalam 3 bulan ke depan telah dimonopoli. Membeli pun tidak bisa didapatkan. Qin Feng, mengapa kau selalu berlawanan dengan saya? Tidak. Kapas adalah kebutuhan militer di perbatasan. Qin Feng pada saat ini membeli dengan harga tinggi dari Zhao Guo. Kebetulan. Apa mungkin? Tidak. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sudah tahu tentang hal ini sebelumnya. Yang Mulia, saat ini hanya ada kapas di tangan Qin Feng. Tidak peduli. Kita pergi saja. Yang Mulia marah. Cepat pergi. Kecil Wang. Coba rasakan keterampilan almond. Wah, harum sekali. Tuan, apa yang ditaburkan di atas ini? Saya tahu jawabannya. Ini adalah jintan. Yang di sana adalah bir. Minum ini bisa mengurangi rasa nek. Jawaban benar. Lalu kenapa hanya aku yang ada bir? Almond tidak ada. Karena Tuan berkata yang belum dewasa tidak boleh minum alkohol. Ah, gelas ini terasa halus saat dipegang, bening dan transparan. Sungguh bisa disebut harta nasional. Kau bahkan menggunakan barang berharga ini untuk menyajikan minuman. Sungguh merupakan pemborosan. Ini sudah pemborosan. Hal seperti ini. Tuan, saya bisa mendapatkan sebanyak yang Anda mau. Anda datang jauh-jauh. Ya, maafkan saya yang tidak menyambut dengan baik. Tuan, lihat siapa yang datang. Nenek. Silakan duduk. Zongbo, kamu pergi ambil sedikit daging lagi. Begitu banyak daging masih belum cukup dimakan. Kalau aku suruh kamu pergi, ya pergi saja. Ah, Yang Mulia. Aku akan pergi ambilkan sedikit makanan untukmu. Duke Qin. Aku tidak akan berbicara banyak denganmu. Uangnya ada di sini. Serahkan kapasnya. Orang yang meminta bantuan harus menunjukkan sedikit itikat baik. Pembagian kerja sudah cukup untuk 2 kali lipat. Lin Feng. Kesabaran saya ada batasnya. Saya tidak terburu-buru meski dalam 1 detik bisa ratusan ribu. Kamu masih belum sabar. Baiklah. Harga tetap 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kenapa kamu tidak pergi merampok? Usaha kecil. Tidak ada utang. Ya. Yang Mulia, jika ini sampai ke pengetahuan Kaisar, apakah uang itu penting? Atau menjual kebutuhan militer adalah kejahatan berat? Jika ini sampai ke pengetahuan Kaisar, bagaimana kamu tahu itu adalah gudang kebutuhan militer? Kepala kamu ini bagaimana bisa jadi pangeran? Musim dingin di ibu kota sebenarnya tidak terlalu dingin. Kapas yang dijual di pasar kebanyakan tipis. Kapas untuk kebutuhan militer berbeda, juga butuh ruang penyimpanan. Harus tebal, cukup tidak? Kalau ini sampai terdengar keluar, kau adalah putra mahkota. Tidak sampai tidak punya jalan keluar. Apakah kau masih punya jalan mati? Kapas Qin Feng dibiarkan begitu saja juga akan memakan tempat gudang. Kau juga tidak punya saluran penjualan. Ingin mengembalikan uang dalam 10 hari lagi. Pangeran adalah satu-satunya pilihanmu. Ya, saatnya pesta kematian. Begitu sampai di jalan menuju Huangquan, kita berdua bergandengan tangan dan bahu-membahu. Aku seumur hidupku tidak punya penyesalan. Kau 10 kali lipat lebih banyak. 3 kali lipat. 3 kali lipat saja sudah 600 ribu liang emas. Ini agak membingungkan. Qin Feng. Apa kau benar-benar ingin memaksa putri ini sampai ke jalan buntu? Baiklah. Baiklah. Qin Feng datang ke Jepang untuk naik tahta. Kamu yang pertama membunuh. Aduh. Aduh. Tuan, putra mahkota itu bukan orang bodoh. Dia tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Waktu sudah hampir tiba. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini, kalau sampai kamu kenapa-kenapa? Aduh, bagaimana aku bisa menghadapi almarhum suamiku? Kau harus bekerja keras di Tiongkok. Dia akan memberikannya, meskipun harus menjual semua yang dimilikinya. Tuan muda, kali ini dia memberikannya kepadamu, tapi kau juga sudah menyinggung putra mahkota. Itu bahaya sekali. Nanti di istana, dia tidak akan bisa mempersulitmu. Dia tidak akan bisa menarik rambutmu. Aduh, sudah selesai, sudah selesai. Selesai. Kita tidak akan pernah tenang. Mertua. Putra mahkota yang kecil itu pendendam. Dia sudah lama menyimpan dendam. Lagi pula, dia belum menjadi raja. Jadi kenapa harus takut?
Yang mulia kaisar bukan hanya memiliki satu putra. Aduh, Tuhan. Kata-kata yang sangat tidak patuh seperti itu pun berani kau ucapkan, dinding juga punya telinga. Kalau sampai didengar orang lain, kepala kita akan melayang. Tuan muda memberikan uang, semua orang mendapat bagian. Ayo, 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 haha. Sing ah. Ini untukmu. Baiklah, rawatlah dengan baik ya. Terima kasih, Tuan muda. Taizu, tubuhmu memang bagus sekali. Terima ini, Nona. Jangan banyak bicara di danau mulai sekarang. Siapa yang akan jadi potongan berikutnya? Wang Liu, haha. Ya, baik-baik saja. Ya, ini harus mewarisi semangat Nona. Xiao Chenggong mulai gila, apapun yang terjadi. Ayo, kerja keras. Dengar tidak? Sudah. Nasi. Bubur ini ada pasirnya. Bagaimana bisa seperti ini? Pejabat korup, pasti kau mencuri beras cadangan dan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Ini benar-benar memberi kita pasir. Ngomong apa sih? Suka makan? Makan saja. Tidak suka? Minggir. Qin Feng. Aku kira kamu sudah memperbaiki cara menangani bencana. Ternyata tidak ada perubahan. Bubur pejabat yang dicampur pasir. Bahkan anjing pun tidak mau makan. Kalau masih mau makan, antre, yang mengganggu tangkap saja. Tolong, pejabat jahat ini akan membunuh untuk menutupi jejaknya. Apa kau tidak takut akan balasan dari langit? Ayo sini, Nona. Tidak ada makanan di luar. Apakah kita akan mati kelaparan? Di mana uang yang kita bawa saat keluar? Keluarkan. Saya masih punya sedikit uang perak. Ayo cepat ambil dan beli makanan untuk mengisi perut. Hanya kamu yang boros. Beberapa keluarga Kiao pasti akan bangkrut. Negara sedang dalam kesulitan. Setiap orang punya tanggung jawab. Jika semua orang seperti kamu yang korup dan melanggar hukum, akan sangat acuh tak acuh terhadap nyawa orang lain, maka dia tidak pantas menjadi seorang nona. Berbicara banyak padanya tentang pekerjaan. Dia seorang pejabat korup. Selamanya tidak akan mengerti alasan ini. Puff. Yang mulia, Qin Feng benar-benar mencari kematian. Bahkan pajak 3 butir padi pun dia berani korupsi. Aku akan menyuruh orang untuk menghasut rakyat jelata itu. Mereka akan memberontak. Api ini semakin besar semakin baik. Sebaiknya biarkan Qin Feng tidak memiliki kesempatan untuk bangkit. Yang mulia, saya sudah mengumpulkan bukti korupsi Qin Feng sebelumnya di Jalan Peak Blossom. Saya sudah mengamankannya. Benarkah? Hamba akan masuk istana sekarang. Pangeran, jangan terburu-buru. Anda tidak seharusnya terlibat langsung dalam hal ini. Saya sudah menyerahkannya kepada pengawas. Besok adalah hari kematian Qin Feng. Tuan muda, cepat pikirkan cara. Ya, orang-orang pengungsi di luar sudah mulai ribut. Kalau ini sampai ke telinga raja, masalah ini bisa jadi besar. Memangnya ini masalah sepele? Iya, benar. Kamu masih terlihat santai. Telah menyinggung putra mahkota. Hari nanti pasti akan membuatmu terpisah dari tubuhmu. Cepat bereskan dan ikut aku kembali ke negara Chu. Keluarga tua Qin memiliki peraturan. Jika kamu tidak melahirkan seorang anak laki-laki yang besar untukku, aku tidak bisa menemui orang tuamu. Feng, aku sangat terburu-buru. Jangan bercanda. Apa? Kau sangat terburu-buru. Tetap saja kita harus kembali ke kamar. Zhou Bao masih di sini. Ini tidak senonoh. Putri-putri. Ini sudah sangat mendesak. Kau masih ingin melakukan hal seperti ini, Tuan Muda? Hati Anda memang besar ya. Atas perintah yang mulia, tangkap Qin Feng untuk diinterogasi di istana. Qin Feng, kamu terjebak dalam masalah besar. Siap-siap saja menghadapi akibatnya. Bawa dia. Tangkap yang ketiga. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut tuan muda saya hari ini, saya akan bertarung habis-habisan dengan kalian. Siapapun yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Tunggu. Aku adalah pejabat tinggi yang diangkat kaisar. Ankasi peringkat 3. Kau berani mengarahkan pedangmu padaku, ingin mati, ya, berpura-pura saja. Sampai ajal menjemput pun tak tahu diri. Meskipun sudah diambang kematian, aku belum mati. Yang mulia belum menghukumku. Selama aku masih menjadi pejabat, aku tetaplah pejabat. Berlutut, kau berani melawan. Kau ingin melawan perintah kaisar? Kurasa yang ingin melawan perintah kaisar adalah kalian. Apakah yang mulia memerintahkan kalian untuk membawa senjata dan menangkapku? Menuduh pejabat istana melakukan pengkhianatan negara. Apakah kalian ingin dihukum seluruh keluarga? Tuan Qin, maafkan kami. Kami hanya hilaf sebentar. Mohon Tuan berbesar hati memaafkan kesalahan kami yang kecil ini. Lepaskan kami. HMPH, tidak sombong lagi. Hai, Tuan Muda, kau tidak boleh pergi. Tuan Muda. Sudahlah. Kali ini Tuan Muda kemungkinan besar akan celaka. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Yang Mulia. Ayolah.
Qin Feng menghormati Yang Mulia. Berani sekali Qin Feng menghadap ke istana tanpa bersujud. Tidak sujud saat menghadap adalah perkataan emas dari Yang Mulia. Apakah sang pangeran lebih mulia daripada Yang Mulia? Sampai di ambang kematian masih berani keras kepala. Kau punya berapa nyawa? Satu saja sudah cukup. Angin sejuk. Aku memberikanmu konsekuensi, hanya agar kau diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan. Namun perilakumu belakangan ini membuatku sangat kecewa. Apakah kau masih tidak mengakui kesalahanmu, Yang Mulia? Hamba tidak tahu kesalahan apa yang dimaksud. Secara terbuka mencuri dana bantuan bencana. Ini bukan sekadar kesalahan. Ini adalah kejahatan berat. Yang Mulia menuduh saya, bantuan bencana kali ini, apakah istana telah mengurangi? Sepeser pun atau sebutir beras pun, semuanya hamba yang kumpulkan, dan meminjam. Hahaha, jika begitu, Baginda bukan hanya tidak dapat menghukum hamba, apakah kau juga ingin diberi penghargaan karena memberi rakyat sedikit makanan? Benar-benar keterlaluan. Putra Mahkota. Biarkan dia melihat kejahatan apa yang telah dia perbuat. Sebagai pejabat tinggi kerajaan, hamba yang berdosa ini menutup jalur pribadi, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan juga memenjarakan dan memukuli rakyat yang terkena bencana. Perbuatannya sangat keji. Bukti kejahatan di atas sudah sangat kuat. Yang Mulia Qin. Ini adalah isi laporan dari Wu Gao. Aku mengaku, Yang Mulia Ayahanda. Anda mendengarnya? Dia mengaku. Cepat, perintahkan untuk mengeksekusinya. Qin Feng. Kau telah mengecewakan Bunda. Yang Mulia. Aku belum selesai bicara. Saya mengakui hal di dalam surat, tetapi saya tidak mengakui kesalahan yang dituduhkan oleh sang pangeran. Apakah ada perbedaannya? Perbedaannya besar. Dengan tingkat kecerdasanmu, saya sulit untuk menjelaskan. Panggil orang masuk. Tolong, Yang Mulia. Tolong, pejabat jahat ini ingin membunuh dan menutup mulut saya. Di atas aula Jinluan, di bawah kaki sang kaisar. Masih tidak mau tenang. Tuan. Apa yang Anda ingin saya katakan? Apakah saya tidak boleh berkata begitu? Asalkan Anda tidak lagi menambah pasir ke dalam panganan rumah kami. Kami para korban bencana juga adalah rakyat Tang. Mohon kepada Anda. Baiklah. Baiklah. Yang Mulia Ayahanda juga mendengarnya. Ucapan langsung dari para korban bencana. Putra Mahkota mendengarnya pun merasa, hatiku sakit. Yang Mulia Ayahanda. Qin Feng pantas dihukum mati. Saya pantas dihukum mati. Apakah saya salah? Para korban bencana itu seperti binatang. Asalkan memberi mereka sedikit makanan, mereka akan makan apa saja. Kata-kata ini berasal dari mulut San Ping Dayuan. Sungguh membuat orang merasa sedih. Sedih. Kamu adalah pangeran. Tentu saja hanya tahu tentang kesedihan. Apakah kamu pernah melihat para korban bencana makan tanah dan menggerogoti kulit pohon? Satu kematian bagimu hanyalah 4 kata dalam buku sejarah. Anak-anak di hadapan bencana seperti daging dalam panci. Apakah Yang Mulia tidak pernah berpikir mengapa setiap kali bantuan bencana, makanan selalu tidak cukup, tuan utusan tidak serakah, tetapi orang lain melalui berbagai eksploitasi, sampai ke pemimpin pengungsi. Apa yang masih tersisa? Jika saya tidak mencampur racun dalam bubur, mereka sudah mati kelaparan. Membohongi dia dan ayahnya. Di bawah pemerintahanmu, dinasti Tang tetap damai. Ini pasti akal-akalan Qin Feng untuk menghindari hukuman. Hati manusia seperti air. Begitu dalam. Hati rakyat seperti asap. Begitu kacau. Itu bukan alasanmu untuk memukuli rakyat jelata. Rakyat jelata berhamburan ke ibu kota. Sudah lama lapar. Lapar sampai kulit membungkus tulang. Anak ini kuat sekali. Lebih putih dari aku. Dia adalah korban bencana. Bercanda bilang. Siapa sebenarnya kamu? Ampuni hamba. Yang Mulia, rakyat biasa di kota Nanjing, mendengar kabar bahwa istana mengeluarkan bantuan pangan, barulah mereka memiliki niat jahat. Sang raja tahu bahwa itu salah. Mohon ampuni hamba. Yang Mulia, apalagi yang bisa dikatakan oleh sang pangeran? Ada orang, Yang Mulia, membawa dia pergi juga tidak apa-apa. Pasti akan menghina orang-orang yang ada di belakangnya. Ampun. Yang Mulia, ampun. Yang Mulia. Sejak dulu, penanggulangan bencana yang paling sulit dicegah adalah eksploitasi berlapis-lapis. Strategi Yang Mulia sungguh tepat dan efektif. Memotong akar masalahnya. Sungguh luar biasa. Aku akan memberi hadiah yang besar kepadamu. Yang Mulia. Kau lupa hari ini adalah hari ke-10. Jin Feng. Emasnya ini. Jika kau sekarang juga mengeluarkannya, aku akan segera berlutut dan meminta maaf padamu. Jika tidak, aku akan memutar lehermu dan menggunakannya sebagai bola untuk kutendang. Aku akan mengangkatnya. 550.000 tael ada di sini. Yang Mulia, emas sebanyak ini, pasti itu adalah hasil korupsi Qin Feng. Ah, Lin Ai King. Kamu masih punya tugas, silakan pergi dulu. Baik. Di Tang Besar, ada Qin Feng. Bagaimana bisa menjadi kepercayaan Tang Besar? Haha, Yang Mulia. Saya masih ada satu hal untuk menjaga dunia. Pandangan orang biasa, hanya ada yang dikatakan. Banjir kali ini, menggugah banyak hati. Saya mengamati dalam beberapa hari terakhir. Banyak orang di ibu kota ingin memberikan bantuan, tapi kesulitan menemukan cara. Oleh karena itu, saya mohon kepada Yang Mulia untuk memasang dokumen resmi. Menyebarkan ajakan untuk menggalang dana mendirikan yayasan.
Apa itu penggalangan dana? Apa itu yayasan? Penggalangan dana adalah mengumpulkan uang dari banyak orang. Yayasan adalah tempat untuk menyimpan uang. Contohnya adalah bencana banjir. Masyarakat menyumbangkan uang ke dalam yayasan. Kita bisa segera menarik uang tersebut untuk menghemat tenaga kerja istana. Jika kas negara defisit, ini juga dapat secara efektif mengurangi tekanan finansial. Lebih banyak keuntungan bagi generasi mendatang. Usulan ini bagus. Maka urusan ini akan kau tangani. Kau pergi bersama Suyan untuk mengurus penggalangan dana ini. Terima kasih, Yang Mulia. Saya jadi penasaran, dari mana Qin Feng mendapatkan begitu banyak uang? Ayah, minum air ya. Haoran, besok sumbangan. Kamu pergi dan sumbangkan 30.000 tael. 30.000 tael untuk Qin Feng? 30.000 tael itu untuk Qin Feng, itu untuk para korban bencana, untuk rakyat. Meskipun kau belum memiliki jabatan, tapi ayahmu adalah pejabat dinasti Tang. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal diam saja? Aku hanya merasa sedih. Keluarga Qin sangat kaya, dan kemampuan menghasilkan uangnya juga kuat. Kau bisa menyumbang sendiri, kan? Bodoh. Jika dia melakukan segalanya, kapan kau akan memiliki kesempatan untuk bersinar? Kali ini, orang tuaku memanfaatkan kelemahan dia yang serakah dan pelit. Kau menyumbang 30.000 tael, pasti akan mendapatkan kesempatan terbaik untuk pergi. Oh, begitu ya, ayah. Aku mengerti. Bagus kalau sudah mengerti. Ingatlah untuk tampil di depan rakyat. Mendapatkan reputasi baik agar raja mengingatmu. Kamu baik. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk ikut dalam penggalangan dana. Silakan semua untuk berdonasi. Tidak peduli berapa. Yang penting adalah niat. Semua akan dikenang dan dihargai. Bukankah hanya 200 liang? Terima kasih, Nona Kiao. Uang ini adalah sumbangan Nona Kiao untuk para korban bencana. Jangan sok tahu. Chunhua. Pergi. Nona Kiao menyumbangkan 200 liang. Ada lagi yang mau menyumbang? Bisa langsung naik ke panggung. Tuan Muda Ming, Anda juga mau menyumbang? Apakah ini keinginan ayah Anda? Urusanmu apa? Wah, ini pasti berhasil. Berkat ayahmu juga, saya sangat berterima kasih. Jadi saya ingatkan kamu, sekarang bukan waktu terbaik untuk menyumbang. HMPH, omong kosong. Coba pikirkan, menyumbang begitu banyak uang, membuat rakyat terkejut. Mereka merasa cukup jika anak pejabat yang menyumbang. Tidak ada yang mendonasikan lagi. Kalau ini sampai diketahui oleh Yang Mulia, pasti akan ada yang disalahkan. Kalau begitu, saya akan minta mereka untuk menyumbang terlebih dahulu. Penampilan terakhir memang menarik perhatian, tapi segala sesuatu perlu perbandingan agar keunggulan dapat terlihat. Seperti saya menyumbang 100 tael. Berapa banyak yang disumbangkan oleh Tuan Lin dibandingkan dengan saya, Qin Feng? Berapa banyak yang kau sumbangkan? Aku akan menyumbangkan sebanyak yang kau sumbangkan. Bahkan mungkin lebih banyak. Baik. Semua orang sudah mendengarnya. Tuan Muda Lin sudah mengatakannya. Berapa banyak yang aku sumbangkan? Dia akan menyumbangkan lebih banyak dariku. Atas nama para korban bencana, saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Tuan Muda Lin. Saya, Qin Feng, bersedia menyumbangkan 100.000 tael emas untuk para korban bencana. Berani sekali, penggalangan dana ini telah disetujui khusus oleh Kaisar. Kau berani berbicara sembarangan di sini. Jika hari ini 100.000 tael emas itu tidak ada, itu berarti kau menipu rakyat. Hukumannya adalah mati. Karena saya sudah mengatakannya, sangat mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Yang Mulia, janganlah bercanda tentang hal ini. 100.000 tael emas. Apakah ini uang kertas atau perhiasan? Bawakan ke sini. Harta benda adalah hal yang tidak penting. Jika bisa menyelamatkan nyawa rakyat, meskipun harus mengorbankan semuanya, tidak ada masalah. Kehidupan Kinda adalah kehidupan seorang pria besar. Ini tidak ada artinya. Jika benar-benar bicara tentang pria besar, itu harus Lin Gongxi. Lin Gongxi, giliranmu. Saya menyumbang. Pinjam 10.000 tael. Lin Gongxi. 10.000 tael. Ayo, berhenti di situ. Siapa yang menyuruhmu memindahkan barang? Barang-barang di rumah kita sudah dipindahkan kemana? Tuan adalah penagih utang. Dia yang menyuruh kami pindah. Tuan muda bertaruh dengan Qin Feng di panggung crowdfunding. Lebih dari Qin Feng disumbangkan. Jadi Qin Feng mendapatkan 100.000 tael emas. Iya. Tuan muda juga mendapatkan 100.000 emas. Maksudnya. Tuan, Anda harus menjaga diri. Kami sekarang masih harus pindah. Kalau tidak, masalahnya akan berlangsung lebih lama. Kau baik-baik saja. Kenapa harus menyinggung Qin Feng? Sekarang rumah kita sudah kosong. Anakku juga bersembunyi di luar dan tidak berani pulang. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini?
Ini tidak mungkin. Dari mana Qin Feng mendapatkan begitu banyak uang? Kanselir Qin Feng telah mengadukanmu kepada putra mahkota karena jasa-jasamu dalam menjinakkan bencana. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Tidak tahukah kanselir mengadukan apa tentangku? Qin Feng, kejahatan yang kau lakukan tak terampuni. Dengan dalih memperbaiki tanggul, kau secara paksa memeras pajak dan mengabaikan hukum. Serakah. Dosa kedua, memaksa rakyat merusak benih. Merupakan dosa berat yang menghancurkan 9 keturunan. Hamba curiga dia telah dibujuk oleh negara musuh sejak lama, secara khusus menyakiti rakyat. Ting Feng, apa penjelasanmu tentang hal ini? Dia berbicara tentang penyambungan yang baik, tapi malah menyebutnya merusak bibit. Peti mati nenek moyang sudah tidak bisa menahan lagi. Apa itu penyambungan? Sisa-sisa yang tidak terampil. Naiklah. Aneh. Jelas-jelas ini apel, tapi saya mencium aroma pir. Apakah ini ilmu pengetahuan yang aneh? Benar. Apel yang dicangkokkan pada batang bawah kerdil. Pohonnya tidak tinggi, mudah memetik buahnya, dicangkokkan pada pohon pir. Meskipun itu apel, tetapi memiliki aroma pir. Buahnya cepat dan waktu panennya singkat. Kau bicara omong kosong. Siapa yang tahu apakah kau sudah menyusunnya terlebih dahulu? Lagi pula, upacara penyambungan ini belum pernah terdengar sebelumnya. Yang Mulia pernah mendengar tentang penyambungan. Ada catatan dalam kitab kuno. Cabang pohon anggur saling terkait, tetapi dapat juga terkait dengan buah lainnya. Ahli yang berpengalaman pasti tahu. Tuan Luo, apakah ada catatan tentang penyambungan tanaman pangan dalam kitab kuno? Yang Mulia Kaisar, Qin Feng telah menghasut dan memaksa rakyat. Metode penanaman 1000 bibit hanyalah sebuah tipu daya besar. Penyambungan yang saya lakukan bukanlah cabang yang saling terkait. Yang saya ajarkan kepada mereka adalah penyambungan akar. Inilah dia. Yang Mulia Kaisar benar, ini adalah bibit mentimun yang telah disambung dengan bibit labu. Sistem akar yang kuat dan kokoh. Patah sedikit, tahan terhadap suhu rendah, tidak takut banjir. Hahaha. Angin sepoi-sepoi. Kau selalu bisa memberi. Saya sedikit terkejut hahaha. Terima kasih kepada Yang Mulia yang memiliki pandangan tajam. Yang Mulia, mohon dipikirkan kembali. Jika penggabungan tanaman bisa berhasil, mengapa tidak ada catatan dalam buku kuno? Saya menduga semua ini karena tingkat keberhasilan. Tuan Fu, bagaimana pendapat Anda? Mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak setuju. Seluruh Kabupaten Taohua hanya memiliki satu bibit tunggal. Itu hanya omong kosong. Semua sia-sia. Bibit grafting yang begitu baik tidak dapat dibudidayakan secara besar-besaran. Ini seharusnya adalah hal yang baik. Tapi menteri begitu tinggi. Apakah? Menteri hingga kaisar. Hingga kaisar tua. Menteri kabupaten hingga kaisar. Di Kabupaten Taohua ada satu di ladang percobaan saya. Tingkat kelangsungan hidup 100%. Mari kita hitung waktunya. Orang yang mengelola ladang percobaan segera akan datang. Rakyat biasa Niuer menghadap Yang Mulia. Apakah ladang percobaan yang dibicarakan Qin Feng itu benar? Ya, permisi. Yang Mulia, benar. Bibit yang dicangkok di ladang tumbuh dengan kuat dan subur. Hasilnya akan segera keluar. Omong kosong. Berkata bahwa Qin Feng menikahimu tidak ada keuntungan sama sekali. Tuan Qin adalah pejabat baik. Tahun lalu di ladang ada hama. Rakyat mendengarkan metode Tuan Qin untuk mengatasi hama dengan hama. Memang ladang menjadi bersih dan rapi. Orang lain tidak mau mendengarkan. Benihnya hancur. Bagus. Silakan pergi. Terima kasih. Zulong. Baik. 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 Hahaha. Chen Xiang, apakah kalian masih ada yang ingin dikatakan? Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri sebuah negara, kamu sangat pendek pandang. Sekali lagi menjebak Zhong Yuan. Sekali lagi mengancam posisi Perdana Menteri. Ada yang turun ke posisi pribadi. Hamba tahu salah. Ayahanda telah menikah seumur hidup. Anak hamba bersedia menerima hukuman. Hanya saja rakyat yang terpaksa terasing. Semua adalah rakyat kita di Tang Yang Agung. Ayahanda,
Dahulu Qin Feng memanfaatkan alasan perbaikan bendungan, mengumpulkan uang sebanyak 200.000 tael, dan mengklaim di mana-mana betapa kokohnya bendungan itu. Namun kini di bawah banjir, rakyat di Kabupaten Taohua melarikan diri meminta bantuan. Sekarang jika dipikirkan, apa yang disebut sebagai jaminan sosial hanyalah alasan untuk mengumpulkan uang. Ayahanda, Qin Feng adalah orang yang sangat berbakat dan bisa bersabar. Anak tidak ingin melihat dia dicemarkan dan diadili. Bahkan jika dia benar-benar diadili, anak berharap itu dilakukan secara adil dan bijaksana. Mengadili prestasinya. Tidak boleh buta terhadap keadaan. Informasi yang disebutkan oleh pangeran kemarin tentang sembah pertama, walaupun kebaikan dan keburukan tidak jelas, namun, aku bisa memberikan keringanan. Aku minta kamu jujur. Yang mulia, hamba tidak ada yang bisa dikatakan. Haha, ini kesempatanmu. Kalau tidak berguna, jangan salahkan saya yang kejam. Tapi, sebelum menjatuhkan hukuman, hamba ingin meminjam seseorang dari yang mulia, yaitu Sekretaris Guo Feifan. Jika kamu ingin agar aku duduk denganmu dengan tenang, kau salah orang. Aku ini pejabat yang jujur. Aku membenci kejahatan. Aku sama sekali tidak akan bersekongkol dengan orang kecil sepertimu. Tuan Guo salah paham. Aku ingin Tuan Guo melihat benda ini. Apa itu? Berapa nilainya? Berbuat misterius. Sungguh menakjubkan. Belum pernah ada sebelumnya. Tuan Tang Jin, dari mana Tuan mendapatkan gambar ini? Saya mencarinya di buku sejarah arsitektur. Belum pernah melihat arsitektur yang begitu brilian dan menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Ini yang saya lihat di buku kuno. Mengenai buku kuno mana, saya juga tidak ingat dengan jelas. Mungkin suatu hari ketika saya senang, saya berharap bisa mengingat sedikit. Baik. Gambar ini yang mulia adalah sebuah gambar tembakan pertama. Pada tahap awal memang dibangun dengan rumit, menghabiskan banyak bahan, tetapi begitu selesai dibangun, maka tidak perlu takut terhadap terpaan angin dan hujan, bahkan dapat melancarkan aliran air di lembah, dan menahan banjir serta bencana alam. Siapa yang berani menjamin dengan kepalanya sendiri, bahwa rencana ini tidak ternilai harganya? Jika peta ini benar, maka akan lebih mudah untuk memaafkan Qin Feng atas tuduhan korupsinya. Jumlahnya sangat besar. Apa yang mulia katakan tampaknya agak terlampau curiga. Jika ingin membangun bendungan ini, 200.000 tael. Tidak sedikit. Mohon izin yang mulia, saya akan pergi langsung ke Kabupaten Taohua untuk menyelidiki. Para pembesar yang terhormat, kau cepat pergi tebus. Hamba, Lini. Dia mati. Tuan muda, kalau tidak, kita lari saja. Masalah tentang Tao Huasian sudah terungkap. Kau pasti akan mati. Asal masih di wilayah Tang, kau tidak akan bisa lari. Qin Feng, atau kau ikut aku kembali ke negara Chu? Aku, sang putri, berjanji padamu, di negara Chu, tidak akan ada yang berani memperlakukanmu seperti itu. Ide bagus. Sinar juga ingin ikut denganmu. Aku akan segera berkemas. Tunggu. Tunggu. Apapun yang saya lakukan di sini, saya tidak akan pergi. Tapi, percayalah padaku. Kalau tidak, mari kita berusaha sedikit dalam beberapa hari ini. Kalau saya mati, setidaknya saya meninggalkan jalan keluar untuk keluarga Qin saya. Kau benar-benar pandai berbohong. Cepat, tutup pintu untuknya. Aku tidak mau. Aku juga ingin bergabung dengan kalian. Tuan muda, cepat. Waktu tidak cukup. Nona Yanran, cepat ganti baju juga. Kalau tidak, kalian duluan saja. Aku jadi gila. Tuan muda sekarang bisa dalam posisi apapun. Apapun bisa. Tidak bisa. Cepat pergi. Yang mulia. Tuan Qin difitnah. Tuan Qin, sungguh sangat difitnah. Kepada yang mulia, Tuan Guo saat ini dapat menyelidiki apa di Kabupaten Taohua. Sebelum Tuan Qin kembali kepada yang mulia, izinkan saya memberi hormat kepada Anda. Terima kasih telah menanggung kesalahpahaman dan interpretasi yang salah sekian lama tanpa mengubah niat awal Anda. Anda benar-benar panutan bagi kami semua, teladan yang melindungi darah dan jiwa. Oh, Tuan Guo. Kita berdua adalah hamba kaisar, hanya menjalankan tugas kita masing-masing saja. Yang mulia, bendungan dalam keadaan baik, bunga persik juga aman. Rakyat melarikan diri karena terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Oh, ternyata ada hal seperti ini. Saya menyelidiki asal-usulnya. Awalnya tidak pernah terpikirkan. Bagaimana bisa terjadi hal ini? Ini adalah upaya untuk membunuh dan menutup mulut. Benar. Orang biasa itu dalang di balik layar. Benda itu bawaan sejak lahir. Liontin Giok ini terlihat familiar. Ya. Yang mulia Perdana Menteri, agak mirip dengan yang ada di Putra Tuan. Seperti patung dewa, Yang mulia Kaisar, Liontin Giok kecil itu, beberapa hari yang lalu dicuri. Yang mulia Ibu Suri, hamba dapat bersaksi tentang hal ini. Diam. Itu adalah urusan yang saya hadapi, meskipun sudah lebih dari 10 tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir saya sudah tua? Tidak ingat lagi? Yang mulia, saya memang tidak mengetahui hal ini. Saya juga tidak tahu. Saya bertanya-tanya mengapa saya begitu berani. Anakku melakukan hal-hal yang aku tidak tahu. Perdana Menteri. Sebaiknya Anda istirahat. Diam saja. Kamulah yang seharusnya diam. Tersangka Ming Fangji, korupsi dan suap, roh suci yang tidak berguna, kesalahan yang nyata harus dihukum. Sekarang,
putuskan hukuman mati untuk anaknya. Tarik dan segera eksekusi. Yang mulia, ampunilah hamba. Yang mulia, ampunilah hamba. Yang mulia putra mahkota, selamatkan hamba. Yang mulia putra mahkota, selamatkan hamba. Yang mulia putra mahkota, ayahanda, yang mulia perdana menteri, memang bersalah. Tetapi, beri dia jalan hidup. Yang mulia, berikan dia pesan. Kau pikir ayah pernah melanggar janji padamu? Anak Anda salah. Anak Anda akan menjalani hukuman tinggal di Istana Timur. Diam. Sebagai putra mahkota, perilakumu tidak pantas. Sepanjang hari hanya tahu bertikai, membuat hamba kecewa. Sia-sia menjadi tentara Chu yang hanya puing-puing. Ada orang, seret dia pergi. Ayah, anak tahu salah. Anak masih anak-anak. Ayah, ayah. Angin sejuk. Aku salah mengira padamu. Kau membuatku terkejut. Ya, Baginda, hamba telah terbebas dari kecurigaan. Jika Baginda berkenan memberikan hamba kenaikan pangkat dan gaji, maka, hahaha, dari mulutmu selalu saja terdengar kata-kata aneh. Tapi kali ini, aku mengerti. King Feng, patuhi perintah. Karena kau begitu mahir dalam mengelola keuangan, maka kau kami angkat menjadi pejabat setingkat bupati tingkat 2, yang mengelola. Bupati mengurusi uang. Kan, saya senang sekali. Terima kasih banyak. Di era pemerintahan saat ini, belum pernah ada kasus kenaikan pangkat beberapa tingkat sekaligus seperti King Feng. Hanya orang sekaya bakatmu yang pantas mendapatkan penghargaan sebesar ini. Yang mulia benar. Angin sejuk bukanlah orang biasa. Bagaimana bisa diperlakukan seperti biasa? Terima kasih Yang Mulia atas pengangkatannya. Nanti kau tinggal lebih lama di istana menemani hamba. Anak patuh perintah. Selamat kepada Tuan Kiao yang telah menemukan menjabat Qin yang begitu baik. Sungguh beruntung. Sekarang bunuh kami. Tuan Kiao, kabar baik ini harus segera diurus. Bagaimana dengan Tuan Qin? Banyak orang yang mengawasi. Kalian berdua tenang saja. Nanti saya akan berdiskusi dengan putri saya. Undangan akan segera disampaikan. Baiklah. Saya permisi dulu. Bisnisnya lumayan baik. Ya. Ayah. Apakah Anda sedang merayakan sesuatu yang baik? Saya senang untukmu. Untuk saya, iya. Kamu biarkan ibumu menyiapkan semuanya untuk kita sekeluarga. Besok sore kita akan pergi ke rumah Qin. Untuk merayakan hari baikmu dan Qin Feng. Ayah. Tidak perlu pergi. Aku dan Qin Feng sudah membatalkan pertunangan. Apa katamu? Siapa yang mengizinkanmu membatalkan pertunangan seenaknya? Kenapa kau memarahi Waner? Kau orang tidak berguna. Bagaimana mungkin King Feng pantas untuk Wanerku? Perjanjian pernikahan ini adalah permintaan saya untuk membatalkannya. Pandangan wanita. Apakah kalian tahu, di kalangan generasi muda, Qin Feng adalah yang teratas. Ketenangan dan kemewahannya adalah suami idaman yang diimpikan banyak orang. Kalian malah tidak mengajak orang lain untuk berkolaborasi. Orang lain semua mengatakan dia baik. Aku rasa dia tidak baik. Melawan keadilan, penuh kebohongan. Diamlah. Mengapa harus diam? Waner tidak salah. Qin Feng sudah melakukan banyak kejahatan. Kau mau Waner hidup seumur hidup dengan orang seperti ini? Bukankah ini seperti mendorong putriku ke dalam jurang? Lalu mengapa 10 tahun lalu Jenderal Kiao bisa hidup kembali? Semua karena ayah bertemu dengan orang penting. Orang penting itu hanya dengan sedikit arahan sudah bisa menyelesaikan kesulitan. Qin Feng adalah orang penting itu. 10 tahun lalu usianya baru sekitar 10 tahun, namun sudah bisa mengendalikan kekuasaan. Banjir besar melanda, kota Taohua aman dari kerusakan, tanpa luka sedikit pun. Kau tahu siapa ini? Semua itu karena Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa merasa rakyat Taohua menderita. Jadi Yang Maha Kuasa, kau percayalah, Yang Maha Kuasa tidak percaya. Ini semua berkat Qin Feng, memberikanmu. Orang bodoh sepertimu. Wanita pertama yang ditemui Qin Feng bukanlah seorang pria. Malam ini kau merasa lebih mengerti daripada Tuan Guo? 10 tahun ini, dia menanggung penderitaan dan beban berat. Terlepas dari bagaimana dunia menilai dia, dia konsisten dari awal sampai akhir. Orang sebaik itu, kau malah membatalkan pertunangannya. Meskipun dia sebaik apapun, tapi dia telah menipuku. Pernikahan ini, seumur hidupku aku tidak menyesalinya. Memilih suami. Tidak bisa hanya melihat penilaian dari luar, kepribadiannya. Itulah yang terpenting. Saya bilang dia menipumu. Apa yang dia tipu padamu? Dia selalu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Apa itu pemusatan ilmu pengetahuan? Hal-hal yang belum pernah didengar selalu dia bicarakan. Kalau bukan penipuan, lalu apa? Itu adalah hal lain. Sebagai ayah, saya memang tidak bisa menjamin. Jika hal ini, dia benar-benar bukan omong kosong. Apa maksudnya dengan ini? Tempat yang dia sebutkan telah terbukti. Sang raja sangat menghargainya dan ingin menerapkannya di seluruh negeri. Meskipun saya tidak mengerti apa itu sains, tapi berikan waktu kepada Qin Feng. Dia pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Jaga dirimu baik-baik. Saya salah paham tentang dia. Chunhua, kamu sedang melakukan apa, Nona? Begitu cepat sudah membakar barang-barang rongsokan ini. Pasti tidak akan mengganggu pandanganmu lagi. Hei, Nona. Kamu kenapa? Ini semua adalah barang rongsokan dari anjing itu. Ini bukan barang rongsokan. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Qin Feng padaku. Nona,
Kamu sebenarnya bagaimana? Bukankah kita sudah sepakat untuk meninggalkan Qin Feng? Anjing itu tidak ada hubungannya dengan hidup baru kamu. Kan, dulu ada perasaan tulus yang terhampar di hadapanku. Aku tidak menghargai. Sekarang sudah terlewat. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Dewa. Nona Kiao sudah menunggu Anda di luar selama 1 jam. Mengapa dia datang? Sudah menunggu begitu lama. Nona Kiao tidak mengizinkan saya mengganggu. Kamu bilang kamu, nanti setelah urusanmu selesai baru akan memberitahu. Aku lihat dia berdiri di situ. Kaki gemetar. Jadi aku, kalau begitu kenapa kamu masih terdiam? Cepat masuklah. Baik. 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 Ini ada apa sih? Qin Feng, aku mencarimu hari ini karena aku ingin tahu bagaimana aku harus meminta maaf padanya. Aku salah paham padanya, tapi aku sudah menyakitinya begitu dalam. Apakah dia masih akan menyukaiku? Aku ingin membantumu. Membantuku. Aku tahu kamu merancang agar Putri Yanran menjadi budak untuk menghancurkan arogansi negara Chu. Tapi Putri Yanran bukanlah orang dari Tang Besar. Kita harus tetap waspada. Lebih baik aku pergi mencari ayahku. Biarkan dia mempekerjakan beberapa orang handal untuk menangkap semua utusan negara Chu. Dengan begitu, Putri Yanran tidak akan berani bergerak melawanmu. Baiklah, aku pergi sekarang. Tunggu. Tunggu. Tunggu, bisakah aku pergi? Tentu saja tidak. Menculik utusan negara lain. Kau punya berapa nyawa untuk berani bermain seperti ini? Lagi pula, Chu Yanran adalah bintang penjualan terbaikku. Kupikir aku bisa membantumu. Ah, sudahlah. Qin Feng, saya masih ada satu hal lagi yang ingin saya minta tolong padamu. Ada apa? Katakan semuanya sekaligus. Saya baru saja membeli pakaian pelangsing baru yang baru kamu luncurkan. Bisakah kau membantuku melihatnya? Dia benar-benar membiarkan aku melihatnya. Sebelumnya aku tidak pernah merasa dia semenghangatkan ini. Apakah dia mengalami sesuatu yang membuatnya seperti ini? Qin Feng, saya sudah siap. Kamu bisa berbalik sekarang. Ah, jadi ini. Ya, ya, itu dia. Ah, kan ini yang dilihat, saya kira. Saya kira kamu sudah berubah. Kamu ngomong apa sih? Kita belum menikah. Tentu saja itu baik. Masalah pakaian. Kamu bisa tanya pada pemilik toko. Mereka akan membantumu menyelesaikannya. Tidak. Masalah ini hanya kamu yang bisa membantuku. Kebetulan. Putri juga punya masalah. Yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Tuan, saya ingin bertanya apakah ada ukuran lebih besar untuk korset ini. Tanah ini sangat tidak nyaman untuk saya pakai. Dada saya terasa sesak. Saya tidak bisa bernapas. Saya sudah bilang kamu untuk coba dulu baru bicara. Saya sudah mencoba, tapi tetap tidak bisa. Saya sudah tanya di toko. Tidak ada ukuran yang lebih besar. Tuan, kamu adalah seorang desainer. Sebaiknya bisa langsung mengukur. Buatkan saya satu. Ayo cepatlah. Tuan muda. Ayo. Tuan muda. Nona Kiao masih di sini melakukan apa? Apakah ukuranmu juga tidak sesuai? Aku pergi ke Nona Yanran. Kau tidak akan bisa mengalahkan peri kecil ini. Cepat pergi, Putri Yanran. Aku hanya tahu segala hal harus sesuai urutan. Aku yang datang lebih dulu. Jika harus pergi, kau yang harus pergi lebih dulu. Kau sudah menyerah. Bagaimanapun juga, kau harus berada di belakang putriku. Aku hanya tahu bahwa apa yang kuinginkan harus direbut dan diperjuangkan. Kau dan wanita, sebuah drama. Kurasa aku tidak mampu menanggungnya. Kebetulan, aku sang putri juga berpikir begitu. Dan sejak kecil aku meyakininya sebagai kebenaran. Belum pernah kalah. Aduh. Aduh. Kalian jangan bertengkar lagi. Desainer ini sudah capek hari ini. Ada masalah purna jual apa? Nanti saja kita bicarakan. Baiklah. Qin Feng, kalau begitu, istirahatlah yang baik. Kamu tidak pergi, Tuan. Kamu masih belum tahu ukuran saya. Anak muda. Ini adalah ukuran yang kamu katakan. Tentu saja. Lagi pula anak muda adalah orang yang menjaga kesucian. Liu Xiaohui hanya fokus mencari uang, tanpa terganggu. Kamu benar. Harga pakaian pelangsing kustom naik 3 kali lipat. Meminjam untuk mencari tuan dan membuka faktur lagi.
Cuyan benar-benar semakin keterlaluan. Dia berani mempermainkan saya. Seharusnya saya sudah keras padanya sejak awal. Biar dia tahu siapa yang lebih hebat. Tuan muda, silakan minum teh susu. Ini baru singer saya, paham betul. Singer adalah teh susuku yang kecil, hangat, sangat perhatian. Tuan muda. Kabar baik sekali. Istana mengirimkan kabar bahwa Kaisar sedang menyamar. Meminta kamu untuk menjemputnya secara langsung. Singer, aku akan pergi sebentar dan kembali. Anak muda, bukankah ini tempat istirahat bagi para korban bencana sosial? Mengapa bisa menjadi begitu makmur? Itu karena Qin Feng pernah mengatakan, memberi orang ikan lebih baik daripada mengajarkan mereka memancing. Mengembangkan budaya pedagang kaki lima. Dia benar-benar terjebak. Lihatlah bawahannya. Dia hanya menginginkan kesenangan. Dengan sengaja menciptakan hal-hal ini. Tuan, lihatlah. Itu adalah buktinya. Tuan, dengarkanlah. Bahkan anak-anak pun sudah belajar lagu-lagu aneh ini. Ini menunjukkan bahwa Raja Qin lalai dalam tugasnya. Bunga teratai kembali memikirkan Dani. Liu Wen. Kau terlalu sensitif. Hanya anak-anak saja. Siapa yang tidak bisa menyanyikan beberapa bait lagu anak-anak? Tentang teh susu persik ini. Kau tidak ingin mencobanya? Ayo, kita masuk dan mencobanya. Iya. Qin Feng benar-benar orang yang luar biasa. Liu Wen, coba, enak sekali. Tidak apa-apa. Bagaimana rasa teh susu ini? Saya sedang membuat mutiara dan puding belakangan ini. Nanti jika ditambahkan, rasanya akan lebih enak. Berani sekali. Bertemu orang penting tidak masalah. Orang penting yang saya lihat hanyalah seorang pemuda biasa yang sedikit tampan. Bisa dibilang begitu. Pengawal ini sedikit berbeda. Ya. Qin Feng dan Liu Wen memang orangnya agak terburu-buru. Tapi tidak ada niat jahat. Jangan terlalu diambil hati ya. Tuan Qin Feng berkhianat dan menghancurkan negara. Tolong perintahkan agar bawahannya menyelamatkanmu. Liu Wan. Apa yang kamu bicarakan ini? Tuan, bawahannya tidak sedang berbicara sembarangan, tapi ada dasarnya. Qin Feng, apa katamu? Lebih baik biarkan dia menjelaskan dulu apa dasar pernyataannya. Itu adalah teh susu panas. Jika aku tidak salah, sumber rasa manis dalam teh susu ini adalah gula putih. Gula putih. Berani sekali kau. Tidak tahukah kau? Gula putih adalah barang persembahan, bahkan istana pun hanya menyimpan sedikit. Tetapi kamu bisa mengeluarkannya untuk dijual di jalan. Dan masih mengatakan bahwa kamu tidak berkhianat pada negara ini. Apakah ada tanda lain di sini? Sebenarnya gula putih ini adalah... Sebelum saya berbicara, saya ingin tahu. Karena gula putih ini adalah persembahan, bagaimana kamu bisa tumbuh? Iya, gula putih sangat berharga. Bahkan saya juga ingin mencobanya di istana. Saya pernah menjadi pelayan di Istana Timur. Kebaikan telah melampaui saya. Ternyata dia adalah orang pangeran. Kakak memang sangat dermawan. Putra. Gula putih jarang terlihat. Qin Feng bisa mengeluarkan sebanyak ini. Ia bahkan menjalin hubungan dagang yang erat dengan negara lain. Hanya gula putih saja. Apakah itu? Apa tidak bisa jadi buatan sendiri? Omong kosong. Jika Baitang bisa dengan mudah membuatnya, apa mungkin disembah oleh umum? Anak muda itu sedang menipumu. Hanya gula putih. Itu hanya diambil dari akar bit atau tebu. Dipanasikan dan dimurnikan kemudian diekstrak berulang kali. Setelah didinginkan dan mengkristal, kemudian digiling. Itulah gula putih. Semudah itu. Kedengarannya sederhana, tapi metode pemurnian dan ekstraksi hanya saya yang tahu. Kalau kalian mau, carilah Liu untuk berkoordinasi. Bisa dapat diskon. Haha. Ada kamu ya. Saya benar-benar mengagumi kamu. Ini. Belum konfirmasi sudah diam. Aku sudah lama terpesona oleh bakat Qin Feng. Begitu juga ayahanda. Apa kau menganggap aku buta dan bodoh? Hamba tidak berani. Tuan Qin. Hamba tidak mengenali gunung yang tinggi. Mohon maaf Tuan Qin. Dari mana asal jiwa ini? Dia pernah bekerja di pasukan pengawal kerajaan dan sering disakiti. Aku sudah membantunya sekali. Kau juga tahu, selama bertahun-tahun aku tidak dihargai. Pengikut setiaku hanya dia seorang. Sungguh menyedihkan. Seorang pangeran yang terhormat tidak punya pengikut. Karena wajah Tuan. Biarlah saja, bangkitlah. Ini tidak akan terulang lagi. Ini Tuan muda. Perjalanan panjang dan melelahkan. Aku akan mengajakmu mencoba tempat pijat kaki baruku. Lalu kita makan hotpot. Apa itu pijat kaki? Apa itu hotpot? Ikuti aku. Nanti kau tahu. Jeng. Izinkan saya sendiri untuk memperkenalkan kepada Yang Mulia Pangeran Ketiga. Hidangan istimewa terbaru saya. Bir laut, lautan terapung. Ini gelas kaca yang dibawa putri, bukan? Yang Mulia Pangeran bercanda. Ini, benda ini di negara cu saya, juga merupakan harta negara. Bagaimana mungkin bisa dibawa seenaknya? Lalu ini.
Tentu saja milik Tuan Qin. Kalian semua, kalau kalian mau, suruh Lao Liu menjemputnya. Kau ini, siapa yang mau mengambil sesuatu darimu? Mungkin sedang bermimpi. Qin Feng. Layanan purna jual korset Nona Kiao. Sekarang aku benar-benar tidak punya waktu. Yang lalu sudah lalu. Kedatanganku kali ini karena kejadian pertengkaranmu di tengah pekan. Aku sudah tahu. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahamanku. Maafkan aku. Permintaan maaf tak perlu. Kalau begitu, biar aku yang membantu mencicipi bubur itu. Tuan muda. Biar aku saja. Tuan. Sendok ini sangat berat. Tolong bantu saya. Nona. Lihat. Jangan bicara sembarangan. Chunhua, jangan bercanda. Qin Feng pernah bilang. Ini disebut menunjukkan kasih sayang. Nona, kamu. Tuan, kamu sedang apa? Banyak orang sedang melihat. Banyak orang. Saya lihat kamu cukup tidak berguna berkeliling. Jika Tuan merasa tidak nyaman, saya juga bisa membantu mengatasi masalahmu. Kenapa banyak orang sedang melihat? Perhatikan pengaruhnya. Nona, jangan lihat aku sebagai orang Chu. Wanita di negara Chu kami tidak seperti wanita di dinasti Tang kalian, yang menginginkan kedudukan dan bakat. Tuan Qin, aku tertarik padamu. Aku belum menikah. Kau juga belum menikah. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Lagi pula, anak perempuan di negara Chu kami tidak peduli dengan status, istriku atau selir. Aku akan tetap bersamamu. Aduh. Kenapa kamu? Cepat jawab aku. Mantanku sedang menunggu. Sudah kukatakan mantanku. Baiklah. Jangan berisik. Aku tidak berisik. Semua yang kukatakan tulus. Kalau tidak percaya, tanyalah. King Feng. Saya datang untuk meminta maaf dengan tulus. Saya benar-benar tulus. Kamu. Saya masih ada sedikit urusan. Kalian perhatikan saja. Jin Yanran benar-benar terus-menerus mengarah kepada saya. Apa maksudnya ini? Masih ada satu malam lagi. Kenapa tiba-tiba kau ikut denganku? Siapa? Singer, kenapa kau datang? Tuan muda akhir-akhir ini kelelahan. Ku tahu kau tidak suka minum obat, jadi aku meminta dokter untuk membuatkan teh herbal dingin. Cepat minumlah, teh herbal dingin. Teh herbal dingin ini rasanya agak aneh. Aneh ya? Tuan, kalau kamu minum lebih banyak, kamu akan terbiasa. Tidak, rasanya terlalu aneh. Tuan, kalau kamu minum lebih banyak, kamu akan terbiasa. Aduh. Bukan. Ini sebenarnya apa? Ini adalah minuman herbal, mendinginkan panas dan mengatasi dehidrasi, meredakan kelelahan. Setelah saya minum, tubuh saya terasa sedikit panas. Karena saya menambahkan bahan lain. Apalagi obat yang ditambahkan. Apa? Kenapa kamu menambahkan ini untukku, Tuan Muda? Apa yang Putri katakan di rumah batu hari ini? Siner mendengarnya. Siner merasa Putri berkata benar. Tidak bisa ragu. Harus bertindak tegas. Tapi Siner, kamu masih terlalu kecil. Aku tidak bisa bertindak seperti binatang. Tuan Muda. Siner sudah melihat kakak-kakak lainnya. Siner lebih tua dari mereka semua. Jika Tuan tidak percaya, Siner bisa membuat Tuan memeriksa sendiri. Siner, aku selalu menganggapmu sebagai adik. Tuan, silakan keluar dan lihat. Siapa pelayan yang dekat dengan majikannya hanya dianggap sebagai adik. Meskipun dianggap sebagai adik. Jadi, Qin adik juga bisa dianggap sebagai saudara perempuan. Singer yang master berbeda dari mereka. Siapa? Aku Yun Wan. Apa kau datang mencariku di malam-malam seperti ini? Kau. Tunggu sebentar ya. Tidak boleh. Qin Feng, aku ingin menemuimu. Aku tidak bisa menunggu lagi. Kau pergi sembunyi sebentar. Jangan biarkan orang melihatmu. Aku tidak bisa menjelaskan. Kalau terlihat ya sudah. Qin Feng, apakah kau masih tidak mau menemuiku? Tapi kali ini aku tidak akan mundur. Masuklah. Di dalam hati masih ada aku. Kau masih menyalahkanku. Kau menyalahkanku karena tidak mempercayaimu. Kau menyalahkanku karena mendengarkan orang lain. Tapi kau harus mengakui bahwa kau tidak menjelaskan padaku. Jika kau menjelaskan, apakah kau rasa aku akan percaya jika aku menjelaskan? Kamu
Jangan menangis ya, aku juga tidak ingin menangis. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Ini salahku. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik, membuatmu merasa tidak nyaman. Jangan menangis lagi. Tapi kau tidak memaafkanku. Aku benar-benar sangat sedih. Kalau begitu aku maafkan kamu, jangan menangis lagi. Ya? Benar. Sepatah kata dari orang baik itu sulit untuk ditarik kembali. Kita tetap berteman mulai sekarang. Tapi aku tidak rela hanya menjadi teman. Yang Putri katakan benar. Seharusnya tanpa memperdulikan status. Berani demi cinta. Hanya teman. Aku tidak takut. Apa ini? Ini bunga teratai. Semua bunga musim semi. Dia bilang obat ini, jika kamu meminumnya, kamu bisa memaafkanku. Kan? Apa aku benar-benar tidak ada artinya di mata mereka? Tidak berguna. Kamu sangat dermawan. Memang tidak berguna. Tapi Qin Feng, malam ini aku datang untuk meminta maaf padamu. Jadi tidak ada rencana. Kamu yang berpengetahuan luas, seharusnya tahu. Jadi meminta maaf dengan cara ini memang tanpa pakaian. Kamu serius, meskipun kita teman, meskipun tidak ada status. Aku juga, ternyata harus seperti ini. Belajar sampai membuatku terkejut juga. Siapa yang mengganggu di malam hari dengan mengetuk pintu tanpa etika? Putra terbangun berarti kamu belum tidur. Cepat buka pintu. Aku ada hal penting yang harus dibicarakan. Sudah larut. Aku sudah tidur. Bisakah kita bicara besok? Tidak bisa. Ini penting bagi Tang dan negara Chu. Perkara Qin Feng menyangkut dua negara. Memang tidak boleh ceroboh. Kau bicara dengannya dulu saja. Aku akan bersembunyi sebentar. Hei, jangan ke sana. Silakan masuk. Kenapa kau lama sekali membukanya? Biar kulihat apakah di kamarmu ada peri kecil yang buruk rupa. Apa yang berantakan ini? Bukankah kamu punya kunci? Katakan saja, di tengah malam. Pria dan wanita sendirian. Apa yang lebih penting dari kunci itu? Kenapa kamu panas sekali? Semua salah Singer. Anak itu bilang siapa yang memberinya teh dingin. Ternyata di dalamnya ada aprikot. Diberi racun. Kau juga berniat memberi racun. Bukankah itu pas? Kita segera saja. Bukankah kau punya kunci? Apa kunci negara bagian Chu dan dinasti Tang? Kunci apa yang bisa memberi Anda lebih banyak penangkal sekarang? Tidak. Tidak. Qin Feng, apakah Anda belum pernah mampu di depan utusan dan pejabat sipil dan militer sebelumnya? Mengapa Anda pemalu dalam pertempuran yang sebenarnya sekarang? Mungkinkah Kinger memberi Anda obat? Chu Yanran memperhatikan kata-kata Anda. Apakah ini cara bicara padaku? Tuan, aku masih ingin memberitahumu bahwa negara Chu ingin menjadikanmu sebagai menantunya. Tidak kusangka kau bahkan tak punya keberanian. Kau ini pantas menjadi tuanku. Kau boleh meremehkanku, tapi kau tak boleh meragukan kemampuanku. Kalau begitu buktikan kemampuanmu untuk meyakinkanku. Ini semua karena ulahmu sendiri. Siapa lagi ini? Malam-malam begini tidak mengizinkan orang tidur? Tuan muda. Ini pesan dari Tuan besar dulu. Beberapa pesan. Saya pikir, sudah saatnya kau tahu bahwa itu adalah Zongbo. Belum pernah selengkap ini. Saya sekarang mencariku pasti ada kuncinya. Itu. Lalu aku harus bagaimana? Aku akan bersembunyi. Sial. Siksa. Masuklah. Tuan muda. Haha. Tuan muda ini sudah besar. Semakin dilihat semakin seperti pria sejati. Apa maksudmu dengan itu? Dulu kamu tidak pakai baju di depanku. Sekarang sudah tahu malu. Sudah pakai baju. Dulu masih kecil. Lagi pula, kita semua sudah dewasa. Hahaha. Melihat juga tidak ada masalah. Wah, waktu berlalu begitu cepat ya. Saat itu kamu masih kecil. Berlari ke sana kemari. Kamu berlari di depan. Aku mengejarmu dari belakang. Sekarang, aku sudah tua. Kaki ini semakin lemah. Tak bisa lagi mengejarmu. Ibu Suri, aku akan membiayai hari tua ibu. Oh,
lemari pakaian ini. Pak Zong, semoga kau suka lemari ini ya. Besok aku akan menyuruh orang mengantarkannya ke kamarmu. Haha. Maksudku bukan itu. Aku teringat beberapa kenangan masa lalu. Saat kamu berusia 8 tahun, lemari pakaian ini adalah hadiah dari kakekmu. Beliau bilang kapasitasnya besar. Bisa menyembunyikan 3 atau 4 orang. Hahaha. Orang baik macam apa yang disembunyikan di lemari? Waktu berlalu begitu cepat ya. Tuan sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Saat Tuan meninggal, beliau berpesan padaku satu hal yang penting. Apa itu? Itu tentang urusan pernikahanmu. Beberapa tahun yang lalu, kamu selalu bilang ingin mencapai sesuatu. Sekarang kamu sudah menduduki jabatan kedua. Sudah seharusnya menikah dan berumah tangga. Jangan sampai kau menunda-nunda kesempatan untuk memberikan cucunya kepada Tuan. Paman Zong. Urusan pernikahan ini tidak bisa terburu-buru. Harus sesuai takdir. Itu hanya alasan. Alasan. Apakah kau ingin aku membantumu memilih? Memilih. Streamer, apakah Anda masih memiliki pilihan? Saya tidak punya pilihan apa-apa. Justru Anda yang memiliki pilihan. Nona Xing Yanran. Dan juga Nona Kiao yang datang untuk meminta maaf hari ini. Hanya ada 3 Kiao ini. Bagaimana cara memilihnya? Tentu saja pilih yang paling Anda suka. Manfaatkan saat ini tidak ada orang. Katakan padaku, siapa yang paling kamu suka? Aku senang. Aku. Menurutku pribadi. Menurutku. Buah aprikot ini adalah yang paling lama bersamamu. Kau pasti memiliki perasaan padanya. Nona Kiao ini adalah teman masa kecilmu. Tanpa curiga. Belakangan ini, aku melihatmu dan Nona Yanran itu sangat akrab. Biarkan aku lihat kamu suka yang mana dari ketiga ini. Aku kasih tahu ya, dia memang playboy. Tapi kamu harus memilih satu sebagai istri sah untuk mengatur semuanya. Secara pribadi, aku suka Singer. Singer ini memiliki kepribadian yang baik, lembut seperti air, bisa merangkul segalanya. Itu memang benar. Tapi, jika kita melihat latar belakangnya, dia tidak lebih baik dari 2 orang itu. Aku takut suatu saat nanti, dia tidak mampu mengendalikannya. Kalau tidak, pilih saja Nona Yanran sebagai istri sah. Lihat dia. Dia seorang tuan muda. Lahir dari keluarga terpandang. Kemampuan untuk mengendalikan orang lain adalah yang terkuat. Yang lebih penting adalah, dia bisa membuat kariermu di dunia pejabat semakin mulus. Jalanmu sebagai pejabat terbuka lebar. Haha. Tapi Nona Yanran ini. Karakter ini terlalu dominan. Saya takut kamu menikahinya akan menderita. Bagaimana kalau memilih Nona Kiao, pandai dan bijaksana, mengerti kapan harus maju dan mundur. China. Jangan katakan begitu, aku masih ingin hidup 2 tahun lagi. Terima kasih, Tuan, bukan Tuan muda. Anda menderita penyakit apa? Tuan? Tidak ada, Tuan muda, saya tidak sakit. Saya sehat walafiat, Tuan. Di usia Anda yang sudah lanjut, mengapa masih belum beristirahat selarut ini? Tidak baik untuk kesehatan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Hei, seperti yang kukatakan padamu, ini semua urusan penting. Istirahat dulu. Ya, nanti kita bicarakan lagi. Istirahat dulu. Ya. Ada apa sih ini? Halo semuanya. Kalian ada di sini. Tiba-tiba saya ingat. Saya punya urusan mendesak. Saya keluar sebentar. Jangan lari. Cepat bilang, siapa sebenarnya kamu? Kamu hitung mundur dari gedung tinggi. Wusun 3 hahaha. Kalian pikir aku akan berakhir seperti ini? Hahaha. Aku belum naik tahta. Aku belum duduk di singgasana naga. Aku tidak mungkin akan berakhir buruk. Hahaha Qin Feng. Aku sudah bilang. Setelah naik tahta, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Di mana orang-orangmu yang mulia? Ini disebut tanpa darah. Ahahaha. Sedang memikirkan apa sih yang membuat tidak tenang? Jangan dibicarakan. Yang mulia, di rumah ada 3 harimau betina, tidak berani pulang. Bagaimana mungkin ada harimau di medan perang ini? Saya sulit untuk menjelaskan ini padamu. Selamat, Yang Mulia, atas pengangkatan sebagai Pangeran Mahkota. Tidak usah. Nanti saya masih harus bergantung pada bantuanmu. Yang seharusnya membantu saya adalah Putra Mahkota. Oh iya, Yang Mulia memanggilku ke istana. Ada urusan apa? Anak dari keluarga Phoenix memanggilmu. Adalah kakakku. Apalagi yang dilakukan mantan Putra Mahkota, kakak.
Kakak mengatakan bahwa dia menerima panggilan dari Dewa Surgawi untuk melapor kepadanya. Ini kitab suci yang kau berikan. Kitab suci apa? Tertulis, Cheng Datang Sing Cheng Feng Wang. Jangan bercanda sekarang. Saya juga tidak begitu jelas. Bagaimana kalau kamu ikut saja? Benar atau tidak? Kita lihat saja. Ayo, bawa dia keluar jalan-jalan. Ayo. Sudah larut malam, saya sarankan kepada semua putra untuk datang. Sepertinya ada urusan penting. Buku langit itu apa? Keluarkan saja. Buku langit ini adalah sesuatu yang aku lihat dalam mimpi. Diberikan oleh dewa. Ini adalah pemberian dari dewa. Hanya orang yang memiliki takdir dapat melihatnya. Kakak, ini jelas-jelas selembar kertas putih. Ini juga bisa dianggap sebagai romansa. Apakah kamu ingin mengeluarkannya dari istana dingin? Sekarang tampaknya, kau sebaiknya tetap di dalam istana yang dingin, tanpa keluar selama beberapa hari. Buku langit yang ayahku miliki hanya bisa dilihat oleh orang yang beruntung. Kalian tidak bisa melihat hurufnya. Itu hanya menunjukkan bahwa takdirnya belum tiba. Kau, kelinci nakal. Jika ingin berpura-pura misterius, setidaknya lakukanlah dengan lebih kuno. Menggunakan selembar kertas putih untuk menipu siapa? Qin Feng. Jika kau meremehkan malaikat, kau akan mendapatkan hukuman. Cukup, bersinar. Kau, kembali ke istana dingin. Jangan buat aku mengulangnya lagi. Ayahanda, putramu tidak berbohong padamu. Ini benar-benar anugerah dari dewa. Mungkin ini karena takdir. Kalian tidak bisa melihat tulisan di atas. Tapi dewa telah mengajarkan saya caranya. Cukup dengan mengoleskan air. Tulisan itu akan muncul. King Feng, bagaimana pendapatmu? Ayo coba. Lihat apa yang bisa muncul. Ternyata benar ada tulisan. Di buku ayahanda tertulis bahwa kejayaan negara Tang memerlukan jutaan orang. Keruntuhan dinasti Tang ternyata hanya butuh satu orang. Orang seperti apa? Hanya dengan kesalahan satu orang. Dinasti Tang pun runtuh. Angin sepoi-sepoi. Yang mulia ayah, Qin Feng adalah orang yang sangat berbakat. Bagaimana mungkin ia menyakiti kita? Pasti ada orang yang bermain di balik ini. Omong kosong. Malaikat tidak akan berbohong. Qin Feng, apa kau tidak punya yang ingin kau katakan? Kembali, Yang Mulia, hamba ingin mengatakan bahwa dewa memang tidak salah. Apakah Anda mendengar itu? Semua sudah mendengar, kan? Dia mengakui bahwa apa yang dikatakan dewa itu benar. Kelinci nakal. Setelah mengalami banyak hal, kenapa kamu masih tidak berpikir? Yang saya maksud, dewa tidak akan salah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa manusia tidak akan salah. Apa maksudmu? Apakah saya berani datang untuk kejahatan menipu raja? Apakah Anda berani bertanya? Tanya saja, dan Anda akan tahu. Yang Mulia, ini adalah pertanyaan tentang berkah langit. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Kemudian tambahkan sedikit air. Anda bisa menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan apa? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Saudara, dewa yang Anda sebutkan juga belum pernah kami lihat. Itu omong kosong. Saya pernah melihat dewa dengan mata kepala sendiri. Apa yang Anda lihat tidak bisa dibuktikan. Ini. Semua orang bisa melihatnya. Apa menariknya selembar kertas putih yang compang camping? Ayo mulai. Saya juga ingin melihat apakah ada orang yang bisa membalikkan dinasti Tang kami dengan kekuatan pikiran. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pasti kau yang melakukannya. Bagaimana bisa kau yang melakukannya? Tidak mengizinkanku untuk ikut serta? Bagaimana kau melakukannya? Ini sangat mudah. Hanya saja sebelumnya menggunakan beberapa bahan kimia, lalu menulis di atasnya. Sedikit air sudah bisa memperlihatkannya. Kalau kamu mau, di rumahku masih ada banyak. Bisa kuberikan 2 botol untukmu. Hahaha, Tang Chen Feng. Kamu penipu. Kamu telah menghabiskan kasih sayangku yang terakhir padamu. Ayah, kau juga telah menghabiskan kasih sayang terakhir kita sebagai ayah dan anak. Membersihkan tanda, itu untuk kebaikan Zhao. Kalian semua adalah orang Zhao. Si gendut berkolusi dengan musuh dalam negeri, berkhianat dan menjual negara, bahkan ingin memberontak. Kau benar-benar berani dan semena-mena. Memberontak adalah tindakan pengkhianat. Aku ini pedang kesayangan ayahanda. Bagaimana mungkin aku membuat pedang untuk kaisar? Si Wen, aku selalu menganggapmu sebagai saudara, maka aku membawamu masuk istana. Lepaskan Fu Hua. Aku akan menjadi sandera untukmu. Baiklah. Baiklah. Baiklah, sungguh mengharukan. Liu Wen sejak awal hingga akhir adalah orangku. Tanpa perintahku, dia tidak mungkin meletakkan pisaunya. Termasuk ayahanda, kau harus punya kemampuan. Bunuh saja aku. Ayahanda, apakah Anda benar-benar menganggap saya bodoh? Sekarang, pangeran adalah kamu mati atau dia mati. Itu berarti dia yang naik tahta. Saya hanya ingin ayahanda menulis surat tahta. Menyerahkan tahta kepada. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dengan darahmu untuk menulis. Tunggu. Qin Feng ingin bertindak.
Belum saatnya kau bicara. Sudah kukatakan, setelah naik tahta, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Kau pikir bersekongkol dengan Zhao adalah rencana yang sempurna? Orang-orang Zhao terkenal sangat takut mati. Sedikit saja bahaya, mereka akan meninggalkan dirinya sendiri yang sulit diselamatkan. Masih berbicara tentang bahaya padaku. Sungguh membuatku tertawa. Dengarkan, suara laut yang menangis. Tidak baik, gempa bumi, gempa bumi. Kita cepat pergi. Pasti ini ulahmu. Benar. Ini adalah penemuan baru saya setelah meriam dan petasan di Italia. Namanya bom. Tidak memerlukan media apapun. Asalkan dinyalakan. Bisa mengguncang bumi dan menggerakkan gunung. Kau gila, membakar dirinya sendiri juga akan mati. Kalau kau tidak percaya, coba saja. Baiklah. Aduh. Yanran telah melihat kemegahannya. Kedatangan saya untuk menyelamatkan tuan kali ini tidak terlambat, kan, Cu Yanran? Kau berani mengkhianatiku? Bodoh, putri ini, bukan milikmu. Apa yang bisa dibicarakan tentang pengkhianatan? Merasa terlampau penting. Tapi kamu malah ingin aku dan Zhao tinggal di kotamu. Kamu memang punya muka yang besar, memang tidak kecil. Masih benar-benar mengira dirinya adalah bakat luar biasa. Zhao tidak tahu. Orang bodoh seperti itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Negara Zhao adalah dukungan terkuatku. Mereka sangat mengakui diriku. Cukup. Dinasti Tang berkolaborasi dengan harimau. Aku lebih baik tidak memiliki anak sepertimu. Anakku meninggal malam ini karena penyakit mendadak. Selama perjamuan, tidak ada prestasi. Setelah itu tidak boleh dikuburkan di makam kekaisaran. Hidup kembali. Hidup kembali. Hidup kembali. Aduh, dunia ini besar sekali. Imigran, rakyat semua bangkit. Aku tidak bisa menghidupkan kembali. Kau harus sangat berhati-hati. Hamba mengerti. Selain itu, karena tidak mematuhi perintah, telah menyelamatkan Yang Mulia, Qin Gong berjasa besar, diangkat menjadi Perdana Menteri. Tuan Muda, kau adalah Perdana Menteri sekarang. Setelah ini, tolong bimbing hamba dengan baik. Ambillah. Hahaha.